Selamat siang untuk semuanya. Ya, siang. Yang pada update ya, tiket ya. Jadi pada kesini. Sama saya dong. Saya Liliawanti. Saya ini pensiunan dosen antropologi di FISIP Unpad. Saya diberi topik yang menarik, hubungan di antara kelas sosial dengan desain. Mulai dari definisi yang sangat sederhana. Kesadaran kelas penting ketika berempati dan mengerti siapa yang akan menggunakan produk teknologi. Seorang desainer memiliki keberpihakan, disadari atau tidak. Dan keberpihakan kita kemana aja nih ya? Bebas. Lalu desainer adalah setiap pekerja yang berkontribusi pada aktivitas perancangan, mulai dari tahap pendekatan sampai ke perancangan kebijakan bahkan. Lalu ada kesadaran kelas sosial bisa membantu perancang untuk menyadari akibat dan sikap keberpihakan lewat hasil rancangan mereka. Kalau kita bicara tentang masyarakat, maka masyarakat itu adalah apa? Jadi masyarakat adalah suatu sistem sosial, isinya person-person orang-orang, tapi semuanya itu unsur-unsur itu dilihat sebagai kedudukan sosial. Jadi, masyarakat adalah itu sistem sosial, isinya kedudukan dan kedudukan yang saling berhubungan sehingga membentuk satu sistem. Nah, hubungan itu biasanya ada strukturnya, entah dia egaliter strukturnya, entah dia sangat hierarki yang sangat ketat seperti kasta atau yang sangat bebas seperti kelas-kelas, ada stratifikasi, tapi kelas-kelas sosial yang orang bisa naik turun, bisa bergerak di dalamnya ya. Dan setiap kedudukan itu pasti mengandung hak dan kewajiban satu terhadap yang lain. Masyarakat adalah sistem sosial, bisa ada strukturnya, dan salah satu isu yang sering dibicarakan terkait dengan struktur itu adalah kelas, konsep kelas sosial. Mungkin yang paling populer adalah konsep dari Marx, gitu ya, karena memang mungkin dia yang pertama lah, sebagai seorang sosiolog abad ke-19 dia sudah mengeluarkan konsep tentang adanya dua golongan di dalam masyarakat industrial waktu itu, masyarakat berindustri di Inggris. Yang satu adalah pemilik modal, pemilik alat produksi, pemilik alat produksi. Yang lain itu pekerja, ada tanpa modal, dia cuma modal tenaga doang. Nah, ini adalah dua kelas yang kepentingannya berbeda sekali. Dan pemilik modal itu, salah satu tabiat modal itu adalah katanya itu ingin memperbanyak dirinya terus, gitu. Jadi karena itu dia mesti selalu cari laba ya, cari profit. Bagaimana dia mendapat laba? Selain dari penjualan hasil produksi dari industri itu juga dengan menekan upah, menekan fasilitas buat pekerja sedang. Jadi ongkos kecil mungkin prinsip ekonominya. Nah itu konsep kelas dari Marx. Jadi berbasis kemampuan ekonomi. Yang satu punya modal, satu lagi nggak punya apa-apa. Kemudian ada lagi sosiolog dari Jerman lagi, Max Wilder, yang dia melihat bahwa ada dua, ternyata status sosial itu, perbedaan sosial di dalam masyarakat itu, hierarki itu nggak hanya berbasis ekonomi aja, tapi bisa juga berbasis yang lain-lain. Dan dia sebutnya itu sebagai status, bukan kelas sosial. Kalau kelas sosial itu ekonomi, itu ada, dan tadi juga status sosial berbasis kebangsaan, gitu ya. Lahir sebagai anak raja atau keluarga bangsawan, pendidikan yang tinggi, pangkat yang tinggi, pokoknya gelar-gelar itu yang mencerminkan kehormatan yang diberikan oleh masyarakat, tadi dia karena keturunan bapak keluarga raja otomatis seperti itu, atau dia raih ya. Jadi ada status sosial. Dia berbeda dari yang basis ekonomi tadi, tapi bisa berkaitan, ya, bisa berkaitan. Tapi nggak selalu sejajar gini. Jadi belum tentu raja itu kaya, belum tentu ya. Ada raja miskin juga, ada raja bangkrut kan banyak ya. Kemudian hari Pierre Bourdieu ini dari Prancis, sosiolog juga, dia melihat ini semua saling berkaitan sebenarnya loh. Jadi kelas sosial itu ada, itu suatu kenyataan yang tidak terbantahkan, ada orang miskin, ada orang kaya. Tapi juga ada lagi yang lain-lain seperti yang dikatakan oleh Weber, cuma dia olah lagi menjadi konsep modal. Jadi modal itu bukan cuma modal ekonomi. Dengan modal ekonomi, if you got money, then you can buy everything, just everything, termasuk pangkat, termasuk gelar kebangsaan, tersebut ya. Gelar mungkin akademik yang agak susah diberi. Jadi itu modal ya. Modal itu bisa jadi saling berkaitan dan bisa dikonversi. If you got money, you can buy everything else. Bisa dapat modal budaya, bisa tadi gelar kebangsawanan atau apa. Kalau Anda nggak punya uang, tapi Anda punya kenalan banyak dengan orang-orang yang penting. Jadi modal sosial.
Modal sosial tidak sama dengan hubungan sosial. Ada hubungan sosial yang bisa kita jadikan modal, ada juga yang enggak. Percuma lah orang main sama dia, nggak usah. Ada yang main sama dia, tahu ada kemungkinan dapat sekolah yang bagus, dapat kerjaan yang bagus. Itu modal sosial. Nah, dengan modal sosial kita bisa dapat uang, kita bisa dapat modal ekonomi. Karena bergaul dengan orang-orang yang tepat, kita bisa jadi kaya gitu kira-kira. Dan dengan ini juga, itu dengan modal sosial Anda bisa dapat gelar sebangsawanan atau apa. Jadi itu bisa dikonversi, uang bisa dikonversi jadi gelar, jadi jaringan sosial. Kalau atau punya uang, banyak teman. Mungkin Anda bangun ingat teman. Terus kita udah sering lihat ya, mungkin prosesnya sendiri. Maaf, bukan cerita. Nah, tapi itulah ya, jadi ada modal sosial tuh, jadi itu bisa ditukar-tukar, bukan sesuatu yang statis. Bourdieu yang menariknya, konsen Bourdieu adalah dia memperlihatkan bahwa ini bukan sesuatu yang statis. Meskipun demikian, ada satu faktor lagi di dalam kehidupan sosial itu yang dia sebut sebagai habitus. Habitus itu semacam antropologi itu bilangnya itu kebudayaan gitu ya, cara agama hidup, cara kita hidup. Nah, habitus ini kita dapat dalam keluarga. Paling lama terbentuk habitus itu dalam keluarga, karena kita hidup paling lama dalam keluarga. Nah, keluarga, kan kita nggak tahu mau ada di keluarga kaya atau keluarga miskin ya. Nah, jadi maksudnya itu namanya ya. Jadi kalau adalah dari keluarga yang kaya, maka Anda akan dapat habitus orang kaya. Saudara anak orang kaya dengan saudara anak orang miskin pasti berbeda sekali. Juga pilihan sekolah misalnya. Orang kaya dia bisa pilih dong mau sekolah di mana, mengajarkan anak kita berpikir lebih kreatif, lebih segala macam. Jadi kita juga akan punya pilihan yang berbeda. Sama anak orang miskin bisa jadi kaya, bisa. Kalau kita berusaha. Tapi generally speaking itu kayak gitulah, terstruktur sekali. Dan adalah suatu sambian juga dari kelas yang di atas. Dia nggak mau ada saingan. Zaman Belanda dulu orang yang bisa sekolah di sekolah berbahasa Belanda, luar biasa kuasanya. Gitu. Dia punya jaringan, punya modal sosial dengan orang-orang Belanda juga. Punya duit untuk bayarin guru les bahasa Belanda. Tapi kalau nggak punya, ya, nah, sekolah gitu. Kalau 2 tahun, kita sekarang punya peluang yang lebih baik untuk pendidikan, wajib pendidikan, meskipun presiden kita memandang, presiden kita punya kesadaran kelas. Ada kelas orang miskin, dibikinkanlah sekolah lain yang diurus bukan oleh Kementerian Pendidikan, tapi oleh Kementerian Sosial. Tahukah Anda? Dari awal anak-anak udah disuruh merasakan kamu orang miskin, gitu. Jadi ini habitus loh, meneruskan memelihara habitus ya. Nggak sadar itu mungkin ada Pak Kev. Nah baiklah, jadi modal-modal ini serta habitus itu akan membentuk, menentukan posisi dan perilaku kita. Kita diajarin jadi orang miskin atau jadi orang kaya atau jadi kelas menengah, dididik dalam keluarga, dan itu lama banget juga di sekolah-sekolah yang dididik oleh keluarga-keluarga kita. Jadi semakin mapan, semakin terhayati menjadi bagian dari percakapan kita. Jadi nggak pakai mikir lagi, kita selama kita itu udah kayak tetap itu nggak dipikir lagi ya, melanggengkan meskipun secara teoretik kelas masyarakat berkelas itu cukup terbuka, orang bisa ada mobilitas naik turun. Tapi dengan adanya habitus segala macam ini, kalau menurut Bourdieu dia, ini adalah struktur yang dari mengikat, membatasi. Dia memberi peluang harus sekaligus membatasi. Nah itu dari para sosiolog ya. Dari antropolog ada dulu Oscar Lewis namanya Pak. Bapak ini dari Amerika Serikat, Universitas Chicago, meneliti kehidupan orang-orang kota, orang-orang miskin dan terutama imigran. Jadi zaman dulu ini tahun 1950-an dia udah bikin studi tentang imigran-imigran yang datang dari Puerto Rico, dari Meksiko ke Amerika Serikat ya. Dan dia melihat bahwa ada satu cara hidup yang khas pada para imigran yang miskin ini. Miskin ya. Cara hidup yang khas itu misalnya rendahnya partisipasi sosial. Keluarganya nggak berketentuan. Dibilang disorganized family. Karena seringkali keluarga itu tidak punya ayah. Nggak ada tokoh ayah. Kenapa nggak ada tokoh? Karena perceraian tinggi. Jadi keluarganya nggak pernah lengkap gitu ya. Jadi dia organize gitu, ada semacam fatalisme pada individu. Kalau itu biarin deh, kayak gini, pas-pas kita ya fatalisme. Ya udah deh, biarin deh. Maksud saya memang seperti ini. Gitu. Ada, dan mereka agak sukar untuk bergabung, berpartisipasi dalam organisasi sosial yang agak luas. Kemudian pekerja anak gitu ya, dini untuk bekerja dan berhubungan seks. Pengalaman seksualitas itu sangat dini juga karena rumahnya kecil, orang miskin kan. Tidurnya bareng-bareng dong. Jadi anak-anak sudah belajar mungkin dari orang tuanya ya. Jadi itu menjadi semacam dasar cara hidup orang miskin.
Ya, hal yang Lewis dianggap sebagai ini adalah adaptasi mereka terhadap keadaan serba kekurangan. Adaptasi sekaligus reaksi. Mereka misalnya sering menganggur. Kenapa kok sering menganggur? Ya, habis pekerjaannya juga nggak penting sama kita. Nggak ada orang yang mau menyewa mereka untuk jadi pekerja kontrak jangka panjang. Sebentar, sebentar. Ya udah, kalau nggak perlu banget ya atur aja. Gitu. Dan sebagainya, dan tidak menabung. Ya iyalah, nggak bisa nabung, mana ada buat ditabung ya, karena uangnya akan habis dan seterusnya ya. Nah, ini disebutnya dengan istilah culture of poverty, kebudayaan kemiskinan, dan populer sekali tahun 1960-an itu populer sekali, dan dia sudah mengatakan bahwa ini bukan hanya berhubungan dengan kekurangan materi, karena banyak masyarakat di dunia yang kondisi materinya sangat terbatas, tempat tidurnya nggak punya, cuma nggak ada tanah, tapi itu oke, dia nggak miskin, dia sama-sama kayak gitu, satu desanya kayak gitu semua, jadi nggak masalah. Tapi ini ada di masyarakat industri kapitalis, jadi ada tingkat pengangguran tinggi gitu ya, pemecat PHK sering, ada orang yang kaya banget sementara mereka nggak mendapatkan yang ini. Nah, itulah kebudayaan kemiskinan yang berkembang pada masyarakat seperti itu. Kemudian hari ada antropolog lain perempuan, dia berusaha, dia ingin menguji teorinya Oscar Lewis ini, meskipun sebelumnya nih Oscar Lewis sudah sering dikritik ya, teori kebudayaan kemiskinan itu seakan-akan oh ya gini, jadi kebudayaan ini diwariskan, cara hidup ini diwariskan pada anak-anaknya, diajarkan ada, jadi atau anak-anak belajar sendiri tidak verbal gitu, institusional, tetapi anak-anak menyerap cara hidup itu dari orang tuanya, diteruskan produksi makanya bisa sebagai kebudayaan. Nah, banyak orang yang kemudian mengkritik, kalau begitu berarti Oscar Lewis ini seakan-akan mengatakan bahwa mereka tuh miskin, soalnya mereka datang dari keluarga miskin, gitu, blaming the victim, karena dia miskin karena dia menjalankan cara hidup orang miskin, gitu ya. Salah satu yang mengkritik ini dia meneliti juga, mari kita lihat, kalau menurut saya kayaknya bukan karena mereka penanya begitu, tapi ada apa sih. Terus dia teliti, dia memang menemukan apa yang ditemukan oleh cara hidup itu, tapi dia mendapatkan penjelasan. Jadi kenapa kok perceraian tinggi? Ya karena tidak ada laki-laki yang tanpa pekerjaan tetap mampu menanggung kehidupan keluarga. Dan ini kebanyakan beragama Katolik ya, dari selatan Amerika. Katolik kan melarang perceraian, jadi hidup bersama tanpa menikah, tidak anak-anak. Nanti kan suaminya pergi karena nggak mampu menanggung anak-anak. Jadi anak-anak ini hidup dengan ibunya. Jadi kalau ibunya harus pergi, dia akan titip anak-anaknya kepada ibunya lagi. Ya juga bercerai atau dia tidak ada tokoh ayah. Jadi hilangnya tokoh ayah pada keluarga-keluarga miskin ini di kota kecil, itu karena struktural sebenarnya. Karena nggak ada laki-laki miskin yang mampu berkeluarga itulah. Jadi mayoritas keluarga-keluarga matrifokal. Matrifokal itu berfokus pada mater, berfokus pada ibu, pada perempuan. Lalu bagaimana mereka hidup? Apakah disorganize keluarga ini? Oh, enggak juga ternyata. Dia menunjukkan bagaimana keluarga-keluarga perempuan ini bekerja sama dengan orang-orang siapapun, mau dia kerabat atau bukan, kerabat itu kan hubungan antara kawinan atau keturunan ya. Jadi kadang-kadang mereka makan pagi atau sarapan di rumah seseorang, nanti makan siang di rumah orang lain, makan malam di rumah orang lain. Tapi itu teratur. Jadi nggak disorganize gitu, nggak kayak serandom yang dibayangkan orang. Jadi teratur, orang akan berjejaring dengan orang lain yang mau menanggung. Jadi bisa didudukin anak, bisa diutangi. Dan orang-orang miskin ini kalau mereka berutang, mereka paling rajin bayar. Kenapa? Karena mereka sangat tergantung kepada hubungan sosial. Jangan sampai dia dibenci. Kalau dia dibenci, kena stigma, nggak dapat duit lagi, dia mati lah sudah. Jadi hubungan sosial itu adalah modal utama dari orang-orang miskin ini. Nah ini yang ditemukan oleh Carol Steck. Jadi dan dia menemukan kalau ibu-ibu yang dengan ibu-ibu dengan anak-anak di bawah umur itu dapat tunjangan perempuan dengan kandungan anak di bawah umur. Nah kalau ketahuan dia pacaran, apalagi kalau pacaran nginep di rumah gitu, kamu sudah hidup bersama sama orang juga, terus nggak boleh dapat tunjangan. Nah karena itu perempuan-perempuan ini ngapain gua kawin, ngapain kami menikah, nggak usah. Artinya negara suka memelihara keluarga yang seperti ini gitu. Ini bukan hanya semata-mata pilihan mereka, tapi kalau mereka hidup berkeluarga, laki-lakinya nggak punya kerja, hidupnya dilutis kan celaka ya. Nah jadi
konsekuensinya adalah ya udah, memang kita hidup sendiri aja. Jadi itu terus dipelihara oleh negara. Nah, itulah bentuk dari adaptasi orang miskin ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Oscar Lewis, tapi Erastek menunjukkan sebabnya tuh struktural banget ada di sana tuh, di luar jangkauan kontrol keluarga-keluarga ini. Ada Sherry O'Connor, ini seorang antropolog juga, perempuan juga kebetulan. Dia ngomong tentang kelas sosial itu, dia dia orang Amerika ya, orang dari di Amerika Serikat, terus dia melihat bahwa di masyarakat Amerika Serikat itu istilah kelas atau konsep kelas itu jarang muncul dalam diskursus sosial. Yang lebih sering muncul atau kalau ngomong tentang keragaman masyarakat Amerika Serikat itu tentang etnisitas atau ras ya. Black white kayak gitu, kayak white color kayak gitu. Tapi kelas itu orang kayaknya nggak pernah takut mereka bicara tentang kelas. Mungkin ini dihubungkan dengan asal usul istilah kelas sosial itu dari Marx. Orang Amerika kan takut banget sama Marx, jadi benci lah. Jadi mereka nggak mau ngomong tentang kelas sosial. Tapi Faulkner menunjukkan bahwa di balik tatanan sosial masyarakat yang Amerika Serikat antara black dan color itu sebetulnya ada semacam kelas. Ya, ada semacam kelas, kombinasi kelas dari status. Kelas, nah orang miskin kebanyakan orang hitam. Orang putih miskin juga ada, tapi kebanyakan itu orang hitam. Jadi ini yang suka disangkal dalam perbincangan tentang kehidupan sosial ekonomi di Amerika Serikat ya. Dan karena dia seorang feminis juga, Sherry O'Connor ini, maka dia juga menunjukkan seringkali dampak dari pembedaan yang sebetulnya merupakan pembedaan keterkaitan kelas itu sering mengenai perempuan yang paling menanggung dampaknya. Dia kayak tadi yang ditunjukkan oleh Carol Steck. Jadi keluarga-keluarga itu mempertahankan keluarga itu kan perempuan-perempuan ya. Laki-lakinya patungan ada sih di sekitar situ, tidak berdaya juga mas. Saya perempuan. Nah, perempuan yang paling kena akibat dari kalau ada perubahan kebijakan sosial. Ini didukung juga oleh seorang antropolog lagi perempuan, Liz Mullins, seorang kulit hitam dari Jamaika. Dia menunjukkan bahwa dalam masyarakat rasialis di Jamaika juga ada rasialis gitu, karena pernah ada kolonialisme orang kulit putih ya. Jadi ada tumpang tindih antara ras, gender, dan kelas sosial. Berkombinasi gitu maksudnya. Ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Gender juga ada gender, ada yang di atas, yang di bawah, yang di atas, laki-laki yang di bawah orang perempuan. Lalu ras ya. Lebih tengah orang kulitnya lebih tinggi sebagai sosialnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kombinasi itu menimbulkan banyak sekali orang yang terpinggirkan sebetulnya. Lalu ada seorang, ini perempuan juga, tapi dia bukan antropolog, dia adalah ahli manajemen dan organisasi. Dia melihat bahwa di bisnis di Amerika Serikat itu didominasi oleh kelas menengah. Nah, kelas menengah ini menganut nilai-nilai kemandirian, kebebasan berpendapat, independensi lah pokoknya, independensi, yang berbeda sekali dengan nilai-nilai yang dianggap oleh kelas pekerja di bawah mereka. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu manajer itu kelas menengah ya, atau kelas atas, menengah atau atas, itu nilai-nilai yang mereka anut adalah mandiri, independen, bebas berpendapat itu boleh beda dari yang kita dapat. Tapi bahkan lebih beda, lebih dihargai. Pekerjanya nggak begitu, justru kelas pekerja itu sangat prososial, altruistik. Karena mereka sama seperti temuan Carol Steck tadi, makin miskin orang, semakin tergantung dia pada hubungan-hubungan sosial. Jadi dia nggak mau menonjol sendiri gitu ya. Oleh karena itu suka ada masalah. Orang manajer ini menganggap susah banget gue promosiin dia nggak mau ini sendiri, padahal dia bisa sebenarnya deh. Sedangkan yang mau dipromosikan ini dia takut menyinggung teman-temannya tentang kelas. Nah, ada lagi konsep yang penting, itu adalah kesadaran akan kelas. Suatu konsep yang bersumber dari teori Marxis tentang kelas sosial tadi ya, bahwa ada ketidaksetaraan di dalam masyarakat antara pemilik alat-alat produksi dengan kelas pekerja. Nah, yang disebut kesadaran kelas adalah kesadaran anggota suatu kelas mengenai posisi mereka, apakah ada di atas atau ada di bawah. Tetapi yang diinginkan oleh Marx itu adalah kesadaran yang kita harus sangat kuat, karena ini adalah orang-orang yang dieksploitasi, ditindas. Nah, meskipun katanya konsep class awareness atau class consciousness ini bukan dari Marx sendiri, tapi dari ada seorang sosiolog Jerman lagi namanya Lukács. Dan kait-kaitannya itu ilmuwan teori. Ini konsep ini menjadi penting. Buat apa penting kesadaran kelas itu?
untuk bergerak. Kalau kamu punya kesadaran kelas, bersatulah, wahai kalian kaum tertindas, kira-kira gitu lah. Jadi soal itu struktur yang kayak begitu, kira-kira gitu. Jadi untuk gerakan Marxisme, gerakan komunisme, kalau kalian berani bersatu, berjuang bersama, mungkin kalian bisa membongkar struktur itu dan menghapuskan masyarakat berkelas ini menjadi classless society. Nah, jadi ini kesadaran kelas itu lebih satu konsep tentang pemahaman akan posisi kita dan apa akibat dari posisi ini bagi perbuatan-perbuatan kita atau perbuatan orang lain terhadap kita, tapi terutama ini ditujukan kepada mereka yang kelasnya ada di bawah supaya bisa tadi bergerak. Nah, ini ya, kesadaran akan eksploitasi oleh kelas berjuang itu bisa mendorong persatuan dan perjuangan kelas untuk revolusi. Nah, ada juga yang namanya false consciousness. Mungkin Anda sudah dengar juga kesadaran palsu. Apa itu kesadaran palsu? Kesadaran palsu itu adalah kalau lo nggak sadar tentang kehidupan lo gitu. Jadi itu kesadaran palsu. Anda sebetulnya termasuk kelas atau golongan yang tertindas. Apakah itu kelas pekerja atau perempuan? Kalau feminis kan juga pakai konsep-konsep kesadaran apa dan gender awareness ya dan gender consciousness. Karena perempuan, jadi perempuan sadarlah kalian bahwa kalian tertindas, tereksploitasi. Jadi kesadaran palsu ini merujuk pada suatu situasi keadaan kalau orang ada di kelas itu tapi dia nggak sadar kalau dia itu tertindas. Dan seringkali ini muncul itu juga sering nggak sadar loh, karena suatu konsep lagi dari Gramsci sebetulnya ya, kesadaran palsu bisa terbentuk oleh adanya hegemoni. Hegemoni itu suatu kekuasaan yang begitu rupa bekerjanya, dia nggak beringas gitu, tapi dia baik. Kita senang sekali menyekolahkan anak berbangsa Inggris. Padahal itu kan kita sedang menundukkan diri nembang-nembang sama bahasa Inggris itu ya. Misalnya, satu contoh. Naik lagi, cara kita berpakaian, selera musik kita, makanan kita, mungkin itu sebenarnya pilihan-pilihan yang kita nggak pernah sadari, kita terhegemoni oleh sesuatu yang dulu kalau nggak begitu lu bukan manusia. Hegemoni itu namanya, dan kita dengan senang hati kita menyerah pada kekuasaan. Nah itu salah satu kondisi yang membentuk kesadaran palsu. Baik, baik itulah teori-teori sosial ya kira-kira tentang kelas, kesadaran kelas dan potensi dari kesadaran itu buat apa sih? Kita tahu memiliki kesadaran kelas. Sekarang saya ke perancangan ya. Nah, kaum perancang pada desainer ini juga satu kelas yang terbentuk. Ini terbentuk berkat apa? Dari rumah atau pendidikan. Sekarang ada satu golongan, ini golongan pekerja, golongan profesi yang namanya perancang desainer. Itu produk-produk pendidikan tinggi itu, bukan produk-produk pendidikan kampung-kampung itu, buku-buku 2-3 buku itu, tapi produk pendidikan tinggi. Nah ini, selama Anda menjalani pendidikan sebagai desainer ini, in whatever, apa namanya, dalam pengertian apapun ya, itu kan kita berkenalan dengan ciptaan konsep yang mengantarkan kita untuk mengapresiasi, menghargai, menilai tinggi apa yang kita sebut sebagai nilai-nilai kelas menengah, kebajikan kelas, kebajikan, nggak disebut kelas ya, kebajikan. Kalau Anda independen itu adalah kebajikan utama seorang sarjana. Jangan sampai lu tergantung sama orang lain. Kalau Anda ini banyak deh nilai-nilai itu ya, kita serah sebagian dengan proses-proses, sebagian dengan kita nggak sadar. Dengan senang hati saya juga menyerapnya sama seperti Anda semua. Kita melalui dunia itu apa struktur yang sama ya, pendidikan itu saringannya kan bukan main ya. Nah baiklah, dan ini mendekatkan kita kepada kelas menengah atau kelas atas, karena pendidikan itu apa sih tujuan pendidikan? Supaya bisa maju, keluarga mengirimkan anak-anak ke sekolah supaya bisa maju, nasibnya nanti lebih baik daripada bapak. Jadi aspirasi kita adalah ke atas. Jadi nggak heran kita jadi pas menengah atas ada seleranya paling enggak ya, kalau duitnya belum tentu saja ya seleranya lah kalau rezeki itu ya banyak berdoa aja ya. Dengan itu kita juga menciptakan apa-apa itu dengan aspirasi itu tadi loh, inspirasi kelas atas sebenarnya, kelas menengah atau kelas atas ya.
Mungkin kadang-kadang kita suka gengsi kan di perguruan tinggi, apalagi kita diajari berpikir kritis misalnya. Kayak orang-orang kelas atas sebut sisi lebih, ya. Kita juga agak, gitu, agak menjauh gitu. Padahal kadang-kadang kita tapi kita nggak mau mengakui itu. Nah, kalau pakai sepatu tuh, ya pakai gitu. Ini sepatu itu menentukan itu. Nah, baiklah. Jadi tidak heran bahwa produk-produk kita pun, produk-produk para ini juga ditujukan untuk memenuhi selera yang itu, selera yang agak-agak tinggi itu. Kalau Anda menciptakan kamar mandi gitu, ini kamar mandi seperti apa? Saya punya toilet yang jongkok ya, karena itu adalah khusus yang paling benar menurut Rosa. Terus saya kan pakai mesti di endorse sama Urolo ya, supaya bisa bangga memakai toilet yang bukan toilet hidup itu. Itu paling posisi yang paling bagus untuk pengeluaran itu. Tapi coba kita pasang itu. Ada produk-produk yang kita asosiasikan dengan kelas tadi. Entah itu pakaian, entah itu bacaan, entah itu musik, entah itu makanan, apapun, pengetahuan. Nah, saya tertarik, saya jadi teringat pada buku ini ditulis oleh, penulis yang luar biasa. Dia itu penulis, penyuka musik, tapi penyuka musik dangdut. Dia orang yang Pelambangan. Pelambangan itu di Pantura, Jawa Timur sana ya. Jadi dia kebudayaan Jawanya itu beda banget orang Jawa. Beda banget dari saya. Dia nggak tahu warna. Taunya haji sama dangdut. Taunya nih. Yang dia sukanya musik yang hingar-bingar gitu. Orang biasa kayak gitu. Jadi kalau azan, pengajian di kampung-kampung itu kan ngomong-ngomong, ada yang tinggal di kampung nggak? Saya tinggal di kampung saya. Ada masjid 5 lah kok di situ tuh menghadapkan rumah saya kebagian ya saya. Tapi saya pikir itu udah berisik banget. Ternyata waktu saya nginep di Jatinangor di dekat kampus saya, itu sholat tuh di kamar, jadi sholat lagi begini kayak sampai dia zikir sampai terakhir itu dibacain semua. Dan itu ada banyak detik. Buat saya itu sangat memusingkan. Tapi saya baca Mahfud Iqbal, dia bilang namanya begitu. Jadi kalau nggak ada suara, kesepian mereka. Nah, kemudian dia pindah ke Jogja karena dia kuliah. Dia pinter banget sih nulisnya bagus banget. Dia kuliah, lalu di sana dia menyesuaikan diri dong sama temannya. Jadi dia belajar lah TikTok. Saya paksa. Sampai sekarang saya nggak pernah suka. Dia memaksa diri untuk bisa ngobrol tentang kuis, tentang apa gitu. Tapi dia nggak bisa sebetulnya. Nah, sampai dia ketemu dengan satu orang yang seleranya sama dia. Orang kampung juga. Jadi itu selera kampung. Saya baru ngeh banget setelah baca ini. Itu sampai orang kok semua ada berisik ya gitu. Sampai. Iya betul. Sampai. Ini bukunya bagus banget ya. Dia cerita tentang bagaimana dia menyukai film India, dangdut, dan dia benci sekali pada musik koplo. Karena dia bilang koplo itu bukan musik. Tapi terus begitu satu kali dia naik bis, terus dia dengar koplo, dia lagi marah-marah gitu. Tapi dia dengar lagu yang dikoplokan. Dia dengar suara idalanya dikoplokan, dia jadi mikirnya, untung ada koplo ya. Kalau nggak ada koplo, idalanya udah hilang. Jadi si musik koplo itu kan menggabungkan dari Ida Laila, Roma Irama, siapa kek, sama Celine Dion. Celine Dion? Tasya? Jadi dia. Terus aku coba denger kan, budayanya. Tokoh-tokoh bikin penyanyi kan. Oh gitu, dia mulai menghargai koplo. Walaupun dia tetap bilang ini bukan inovasi, koplo itu dia cuma meramu aja. Jadi sebenarnya kreativitasnya tuh bukan yang tertinggi lah ya. Tapi dia sangat berterima kasih karena koplo melestarikan berbagai musik. Silakan baca, lucu banget itu. Baiklah, nah itu contoh kelas menengah ya. Bagaimana orang dari kebayang nggak ya masuk ITB, masuk Unpad, masuk UI, UGM, segala macam itu. Dia kebetulan kuliahnya di UGM. Di UGM aja dia udah mesti memaksa diri. Aku mesti tahu yang namanya project itu kayak apa gitu. Nggak pernah tahu deh. Nah, jadi itu ada naik ke seakan-akan naik kelas ya, naik kelas kesadaran kelas itu. Nah, sekarang yang saya anjurkan itu adalah kesadaran kelas bukan hanya dimiliki oleh mereka yang tertindas. Kalau kita nunggu yang tertindas itu kan lama banget ya, mereka juga powerless gitu. Tapi
sebagai desainer yang ada di tengah-tengah ini antara kelas atas dan kelas bawah, kesadaran tentang impact dari posisi kita terhadap produk kita, cara berpikir dan produk kita, implikasinya juga terhadap para pengguna nanti gitu ya. Dan saya baca itu ada satu reformasi di dalam pendidikan teknik. Jadi mahasiswa-mahasiswa jurusan teknik itu konon diajari juga apa yang disebut sebagai kesadaran kritis, critical consciousness ya. Mungkin juga namanya kode etik perancangan atau apa gitu ya. Kita juga di antropologi misalnya ada kode etik untuk penelitian dan untuk segala macam praktik. Itu jadi ini kalau ada pendidikan ini maka ini akan mendorong ke arah perancangan yang memiliki kesadaran sosial, socially conscious design, perancangan yang menyadari situasi apa keadaan sosial, siapa yang dituju dan sebagainya. Nah, kenapa kok ini perlu? Pertama adalah karena teknologi itu kan nggak netral. Dari sononya teknologi itu tidak netral. Teknologi itu adalah hasil dari modal, bukan? Teknologi apapun itu hasil dari modal. Jadi dari dulunya emang begitu, dia punya posisi yang agak tinggi teknologi itu ya. Nah, karena itu dia merefleksikan bias-bias, nilai-nilai dan prioritas dari mereka yang memiliki modal cukup untuk merancang. Pasti punya bias. Nah ini biasnya bias kelas nih ya. Sebagian besar perancang teknologi berasal dari atau memasuki kelas menengah atau kelas atas. Jadi dia punya spektrum pilihan rancangan produknya itu di spektrum yang itu yang ke arah atas ya, bukan yang ke arah bawah. Dan juga ada dominasi pasar. Karena ada teknologi itu dijual, lalu ada motivasi ekonomi untuk memperluas pembeli ya, basis pengguna itu kan dari pembeli, pasarnya masih makin luas gitu dan meningkatkan keuntungan. Jadi bukan, kalau perluasan itu bukan untuk lebih banyak orang bisa pakai sehingga kehidupan lebih baik, bukan, tapi karena laba itu ya, karena profit tadi kan tabiat modal. Terus yang kedua adalah dampak teknologi pada kelas sosial. Nah, kalau kita nggak sadar tentang itu, maka apa yang kita rancang, apa yang kita buat menarik orang dari bawah ke atas, malah kita melestarikan itu, membuka kelas sosial itu ya. Misalnya sekarang kalau apa-apa kan pemasaran berbasis algoritma. Algoritma itu kan konsumen ya. Basisnya adalah konsep konsumsi. Makin banyak yang memakai, makin bagus begitu. Untuk perekrutan, untuk mengakses kredit, untuk melayani publik itu konsepnya algoritma. Makin banyak orang butuh ini karena algoritma juga kita tersesatkan dalam pemilihan-pemilihan yang kita lakukan ya. Karena algoritma dan para mereka yang mengajukan diri untuk dipilih itu sadar betul tentang ini kan. Jadi ini bukan hanya buat teknologi itu loh, tapi juga untuk komunikasi politik, untuk segala macam itu kan pakai prinsip ini. Saya sampai heran sama tetangga saya, keluarga sangat tidak mampu, terus datang, "Kamu pilih apa? Nomor itu Bu." "Kenapa sih kamu pilih ini?" "Tahu Bu, kalau itu daftarnya kasihan Bu. Dia udah 3 kali ngasih, 3 kali masih antara 50.000 yang pertama, yang kedua 25.000. Kamu dikasih 25.000 mau beli? Dia kasih sayuran." Tapi dibujuk dengan sayuran itu katakan 10.000, barangkali ada 15.000, nggak sampai 100 gitu ya. Banyak orang yang terwujud oleh itu dan program-program yang lain. Jadi algoritma ini kan algoritma ini kalau kita cari analoginya di dunia politik itu adalah vote, suara ya. Algoritma ini kan sama dengan suara kalau di dunia politik. Jadi bukan hanya untuk teknologi ya. Baik. Kemudian apalagi dampak teknologi pada kelas sosial yang bisa justru menguatkan kesenjangan itu akses ke teknologi, akses dan literasi teknologi kita jelas nggak sama. Saya masih ingat waktu dan kita COVID kan mesti pakai komunikasi melalui internet, lalu dia itu baru tahu ya ternyata bahkan ada orang yang belum punya internet, pastinya anak menteng banget loh. Jadi dia nggak sadar bahwa kita tuh begitu senjanya, begitu bervariasinya ya kemampuan kita untuk mengakses, menikmati kemajuan teknologi komunikasi itu. Jadi dan kasihan lah dia secara terjerumus di basis. Jelas kalau kelas atas tuh aspirasinya adalah
pakai ini aja. Waktu itu pertimbangannya cuma antara Windows sama satu lagi kan Chromebook. Jadi kalau Windows mesti bayar-bayar setiap tahun, kalau Chromebook sekali bayar. Orang mah mana peduli tentang itu, dan mau lu kasih Windows atau dikasih Chromebook, nggak ada internetnya gimana? Nggak ada. Mau dikasih apa kayak gitu. Jadi itu ya, kesadaran pelaku waktu itu juga seperti itu. Itu sangat sangat tidak sadar beliau ya pada saat itu, yang untuk saya cukup mengherankan. Kemudian pengurangan tenaga kerja. Banyak produk-produk teknologi yang menghapuskan kebutuhan akan tenaga kerja kan. Dulu saya masih ingat tahun 1980-an begitu. Kebetulan saya sedang kuliah di Belanda, lalu kita mesti belajar komputer. Lalu saya menolak, karena masih yang big frame itu loh, yang komputernya itu jadi sehari itu. Yang pakai kartu itu kan. Ya tahu, nggak tahu ya. Itu kalau saya mesti belajar gitu, terus saya ngomong, emang di negara gua kayak gitu kayak gitu nggak ada pak. Dia bilang kalau di negara kita, ya kamu nanti pak kamu mampu mungkin aja, biar pak banyak orang yang sakit, kita bisa bayar pakai daripada kita nunggu-nunggu karena hanya menunggu si apa mainframe-nya itu segede gimana, segede banget, segede kamar pos. Kamar kosnya siapa dulu Ya, nih? itu betul. Contohnya kamar kosnya di itu ya, di apa namanya, penthouse. Oke, baiklah. Jadi teknologi itu bisa mengurangi tenaga kerja. Bayangkan dampak dari teknologi mengurangi tenaga kerja. Ini sebetulnya sangat besar. Di mana-mana terjadi PHK karena tiga tenaga manusia oleh teknologi. Di samping cerita lain ya, atau teknologinya yang pindah produksinya ke tempat yang lebih murah misalnya. Jadi teknologi adalah resep untuk efisiensi, tetapi efisiensi ini termasuk juga efisiensi tenaga manusia, yang artinya mengurangi peluang naskah manusia. Baik. Terus baiklah. Jadi ada tanggung jawab profesi perancangan teknologi, ini yang tadi saya maksudkan sebagai semacam kode etik lah. Kalau di antropologi kami punya di Asosiasi Antropologi Indonesia itu ada kode etik. Ada enam pihak yang harus kita perhatikan. Nomor satu adalah mereka yang kita teliti. Nomor satu, nggak boleh kita merugikan mereka. Nomor dua, kita mesti menghormati pemerintah. Tapi kalau menghormati pemerintah sambil lidah ini, lebih baik kita tidak menghormati pemerintah. Atau sponsor, kita harus menghormati sponsor. Tapi kalau sponsornya pabrik rokok, ya nggak jadi, karena kita lebih penting. Gitu-gitu ya. Jadi ada 6 pihak, tetapi satu pihak yang paling harus kita perhatikan. Sama itu yang untuk ini juga, siapa harus paling ada perhatikan kalau pengguna. Siapa yang mau ada tujuh untuk teknologi itu, untuk rancangan itu bisa gitu ya, teknologi atau bukan teknologi. Yang penting dia harus mensejahterakan pengguna, bukan mensejahterakan sponsor atau pemerintah, bukan, tapi pengguna. Dan bagaimana caranya? Salah satu cara untuk mendapatkan kesadaran, pemahaman semacam itu, refleksilah pada pengalaman kita sendiri. Ini yang suka nggak jarang diajarkan ya, menurut saya sih. Refleksi, kamu kalau ditindas, pernah ditindas nggak? Pernah sih Bu, rasanya gimana? Yang enak sih Bu, jangan ditindas orang, ya coba kamu gitu. Latihan-latihan semacam itu, refleksi itu kan berarti memikirkan tentang apa pengalaman kita ya. Nah, jadi refleksi ini sangat penting ketika sebagai bagian dari proses perancangan. Kira-kira ini akan menciptakan kebaikan, keadilan bahkan ya, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Jadi dimanapun kita bekerja, saya sih menganjurkan pikirkan mereka yang paling tidak mampu, Kemudian mendengarkan dan bekerja dalam kemitraan sejati dengan komunitas lokal atau kelompok-kelompok tertinggi kan, ini bila ada satu produk yang mesti Anda sebarkan ke kalangan tersebut. Jadi bekerja sama dengan mereka untuk kalau tadi refleksi itu pengalaman kita sendiri ya, tapi kalau ada bekerja sama dengan komunitas itu, maka Anda akan ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Terus kalau termasuk ini cara pandang kerja ada pekerjaan mereka.
Jadi karena teknologi ini akan mengefisienkan segala macam pekerjaan, apa kata pekerja yang biasanya, misalnya kalau di dunia saya itu universitas, ada dulu kita sebut tenaga administrasi ya, sekarang sebutnya tenaga kependidikan. Kependidikan itu. Tapi maksudnya ada administrasi gitu ya, dia mencatat, ada tugasnya untuk mencatat itu. Tapi sekarang, dan katanya itu dibantu oleh teknologi. Tapi sekarang, saya harus ngobrol sama uh, Bang Daniel ini ngajar di Unpar, terus mesti ngisi data diri, perbaikan apa, update itu setiap semester mungkin ya. Ya, itu lagi yang sedisikan. Dan si tenaga pendik ini nggak mampu sekarang, meskipun dia dibantu komputer seberapa banyak pun, dia nggak mampu. Dan pendik juga dibebani tugas untuk menjalankan pemeriksaan radiasi. Apa program yang digunakan teknik ternilai untuk melihat radiasi ya? Harusnya itu dosen yang bekerja. Tapi tadi aku tadi itu kasihan banget loh. Dia bekerja dengan komputer memang, tapi kayak kulit, lebih dari kulit. Ya, karena dia mesti kerjakan sampai malam hari. Jadi itu efek dari eh, teknologi yang akan diperkenalkan dengan beban kerja para pekerja. Baiklah, yang kemudian adalah implementasi dalam praktik perancangan. Jadi kembangkanlah produk yang peka kelas. Jadi pertimbangkan modal-modal yang dimiliki oleh pengguna. Sekali lagi pengguna, kalau Anda tadi diambilkan, perhatikanlah pengguna, apanya yang diperhatikan? Yang diperhatikan adalah pemilikan modal mereka, penguasaan mereka. Punya nggak modal ekonomi? Biasanya nggak punya ya. Punya modal sosial, punya modal budaya, punya modal apa lagi? Nah itu yang diperhatikan. Dan lingkungan. Jadi misalnya ini ya, tadi keberadaan atau kestabilan koneksi internet. Modalnya punya semua, tapi nggak ada tuh jaringan internet di tempat mereka ya percuma juga ya. Dari sadarilah dan pertanyakan asumsi-asumsi Anda sendiri ya, tentang pengguna. Yang pengguna itu adalah orang yang membutuhkan, itu default kita ya. Orang yang membutuhkan jasa teknologi nih. Kita ini sama, benar nggak? Coba kita uji asumsi kita sendiri itu tuntas, kemudian supaya rancangan kita memperhatikan keadilan sosial itu ya, ada bisa coba-coba bergerak di dalam, saya nggak tahu, tapi ada nggak gerakan-gerakan semacam design activism? Ada ya, ada. Nah silakan, termasuk notes. Ayo, penting kesini karena social design untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan ya. Macam-macam ya ini, mulai dari masalah pendidikan, masalah sampah, masalah ekonomi, macam-macam. Jadi kesadaran kelas itu adalah komponen etika yang penting dalam proses perancangan teknologi, supaya perancang bisa memikirkan dan membuat produk yang tidak sekedar yang netral gitu. Ini disebut semua. Anda bisa membuat rancangan yang lebih hal lagi, bukan hanya ini buat semua, tapi buat perlu, tapi kemampuannya terbatas itu yang tantangannya ya biasa. Nah, baiklah. Kira-kira itu. Nah, kemudian apa yang bisa ditawarkan? Karena saya ini, kerjaan saya adalah antropolog, apa saya mesti bisa menawarkan sesuatu ya? Yang saya bisa tawarkan nggak banyak, cuma metodologi aja. Jadi kalau ilmunya Anda bisa baca lah, baik-baik gitu, beda-beda tipis dengan sosiologi dan sebagainya. Sekarang banyak sekali sosiologi juga pakai metode tampu, etnografi. Metode etnografi itu udah diapropriasi oleh banyak kalangan ya. Jadi, tapi tetap aja pelatihan yang paling banyak untuk etnografi dari antropologi. Nggak ada orang lain yang bikin pelatihan satu semester gitu. Namun seperti di lapangan terus dipantau gitu ya, nggak ada. Jadi, nah ini adalah satu-satunya pelatihan yang mendekatkan kita kepada masyarakat. Karena Anda mesti
Dan karena kenapa kok untuk kita antropologi tidak harus antropologi, tapi Anda sebagai perancang, apalagi perancang di bawah pendidikan itu, maka Anda berhubungan dengan orang-orang Indonesia harus karena bagaimanapun perancangan dan kepakatan itu para patung dan para patung itu akan membutuhkan pendekatan antar disiplin ya, nggak bisa kita kerja sendiri. Nah karena itu Anda akan membutuhkan share dengan media sosial. Nah di acara ilmu sosial itu saya mempromosikan antropologi karena antropologi kan melatih mahasiswa dan diri sendiri untuk selalu berpartisipasi dengan mereka yang kita teliti. Jadi kita nggak cuma nanya-nanya sebentar terus pulang begitu, tapi kita tinggal bersama mencoba merasakan seperti apa kalau jadi petani itu seperti apa sih hidupnya. Kalau jadi burung nanti agak susah penelitian tentang burung untuk berpartisipasi. Dan buahnya nggak bawa produk. Jadi seperti itu dicurigai sebagai calon juri. Nah, kalau kita nggak atau berpartisipasi kita nggak tahu pengalaman ya. Kayak gini kita jadi tahu paham, oh ya sebetulnya ya beban yang harus ditanggung oleh para calon pengguna kita. Dengan itu kita mungkin bisa membuat produk yang lebih sensitif terhadap metode. Nah, filosofi dasar antropologi ini adalah anti etnosentrisme. Jadi kita nggak boleh menilai orang lain berdasarkan tolak ukur kita sendiri. Kita mesti terjun ke situ, hidup bersama mereka ya. Berapa lama itu relatif ya, bisa berbeda tidak apa mungkin menurut saya tidak. Kalau itu binal gitu di lama itu tidak ada. Tapi pokoknya kita terjun lah ke sana. Jadi tahu apa yang harus dan mendengar. Saya rasa paling penting itu oleh bagi seorang perancang itu adalah yang seperti ini orang apa yang menjadi gerakan orang-orang. Jadi mendengar dan Anda bisa melakukannya dengan tadi berpartisipasi atau lebih jauh lagi satu langkah dengan metode partisipatif. Jadi ini adalah melibatkan mereka di dalam perancangan. Jadi bukan cuma kita tanya-tanya terus nanti kita bikinin sesuatu, tapi melibatkan mereka. Coba kalau ibu, mari kita merasakan sini gitu, ke tempat cuci, tempat cuci. Ini ada satu cerita di situ ceritanya. Maka kebetulan dengan ibu cuci, ibu ini tempat cuci. Tadinya mereka ada satu apa namanya keran besar gitu, pipa besar di lapangan di tengah desa gitu, terus mereka ngumpul situ nyuci sambil menunggu ya. Tapi ya terserah, banyak kali dibuatkan tempat cucian menurut para perempuan ini lebih berada, yaitu tempat cuci bak-bak gitu, ada bak-bak ini 3 ke 4 gitu, berhadap-hadapan, tapi di tembok. Jadi misalnya ini meja ya, ini ada 3 bak atau 4 bak, lalu ini ada temboknya. Jadi mereka berdiri sambil detik. Terus mereka protes karena kenapa kita dihukum suruh berdiri menghadap tembok, ini kan gak enak kan rumah ada tembok katanya. Terus jadi mereka sebenarnya itu sudah mencuci di situ. Walaupun tempatnya jadi rapi, terus kesalahan kita, kenapa kita dihukum seperti itu? Jadi kita kok mau ngobrol tuh sih, kamu biar kan susah ya kok. Tadinya mereka berlingkar apa country kata gitu. Karena dari makin juga ya kemudian di apa selesai tembok itu. Nah setelah tembok itu di mana dia begitu walaupun mereka masih ngomel karena berdiri tapi mereka bisa sambil ngerumpi. Nah itu kan simpel aja gitu loh. Satu contoh yang mudah aja ya. Ini kita dengar dulu tim poster transmigrasi, poster transmigrasi itu gambarnya itu gunung seperti ya gunung, terus ada kayak hitam kegungan, terus ada apa ini ada capnya itu apa perempuan di depan
Nggak mau. Udah, itu bikin anak laki-laki kita jadi kurus. Karena mereka nggak tahu ya konsep prestasi itu. Jadi gambarin anak cuma anak perempuan yang ditambah itu. Itu loh, itu tidak esensial ya. Kalau orang tidak mengenal konsep perspektif. Nah, saya pernah bekerja sama dengan satu LSM namanya Dia Media di sini di Bandung. Lalu bikin penyuluhan bikin pemberdayaan perempuan waktu itu dengan bikin dulu gambarnya deh. Kalau untuk catatan keuangan itu bagusnya gimana? Pakai gambar, pakai apa? Lalu kita uji coba. Jadi dari situlah kita baru tahu, oh yang dipilih orang, yang gimana ke arah adalah ya. Jadi tidak ada tahap kayak gitu ya. Nah, sekarang kan sekali kebijakan itu dibuat tanpa uji coba. Uji coba itu sampai dijalankan kebijakan. Uh, nah, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada forum yang tak. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Sally atas paparannya. Aku mau buka sesi diskusi aja sih, teman-teman. Mungkin kalau yang belum datang tadi nggak sempat dengerin dari awal, jadi hari ini kita membahas tentang kelas sosial dari Bu Sally. Banyak sekali memaparkan tentang kelas sosial itu apa, sejarahnya. Yang paling penting sih tadi ya, kenapa keberadaan kelas sosial itu jadi penting. Implikasinya apa sih buat kita sebagai, mungkin yang menjalankan hidup sehari-hari, dan yang juga kalau di London ini mungkin case-nya sebagai ya hubungan dengan product development gitu ya. Ya, aku buka kesempatannya buat teman-teman mungkin dia pertanyaan pertama dulu kalau ada yang mau, nggak harus pertanyaan tapi bisa komentar silahkan, bantah juga boleh loh. Ya, bantah kok boleh, mumpung ada Bu Sally ini teman-teman yang besok mesti ngajar terus kayak saya mau paham ini, boleh banget. Ada teman-teman? Supaya nggak malu-malu mungkin kami mau, ini juga udah pada datang semua kan, jadi mungkin berkeliling dulu sebelum bertanya. Kenalan dulu kali ya, nama sama satu buah yang kepikiran jadi sekali yang langsung pak gitu. Mungkin dari aku dulu biar teman-teman ada waktu buat gitu. Kalau aku minta entah kenapa yang kepikiran dungu dungu. Oke, kenalan dulu. Oke, kalau nama saya Diani, saya kepikiran Durian. Oke. Silakan. Ya. Selamat saya Faide. Saya bisa pikiran adalah pos. Sip. Murah. Oke. Terima kasih. Saya Daniel. Yang pikiran Masalah. Semua keluar dari beda nama Pak. Apa punya kepikiran? Terima kasih. Tanpa kepikiran keju. Halo semuanya, nama saya Dea. Ini nggak usah bebas buat kepikiran hari esok. Masuk gede banget ini. Oke. Aku Patria yang pikiran teknik itu. Ya. Aku Jack yang pikiran cek kayaknya. Oke. Yang pikiran kiri tadi karena bahas Kiri. Oke, normal tinggi. Halo, nama saya Salam. Yang kepikiran tadi waktu bahas soal konstruksi desain jadi kepikiran dua hal, tapi mungkin nggak berhubungan dengan makanan dan lain-lain. Cuma yang pertama adalah brand smartphone namanya Nothing, dan satu lagi brand laptop namanya Framework. Ya, itu berhubungan dengan Kiri lama. Kalau si Agni yang kepikiran emang dari yang puisi kayaknya enak pijat gitu deh. Itu kan lagi ngerjain tesis ya. Sebagai leader. Halo, saya Noval. Saya kepikirannya pagi. Pagi. Oke, apa pagi? Pagi. Oke. Thank you, Pak. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Fakti. Yang tiba-tiba tadi kepikiran adalah proses orang tuanya atau Milana langsung
Oke. Siap. Halo semuanya, saya Erwin. Dan yang ketiga itu masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah. Kiri masyarakat dan pemerintah. Kita coba aja begini. Oke, boleh teman-teman ada pertanyaan atau nggak ada pertanyaan tadi ya? Pernyataan, bantahan atau boleh? Tadi sebenarnya sudah ada doa. Cuma pas tadi masuk tuh ada bahasan bahwa wanita itu perempuan itu orang yang terjajah. Nah, tapi kan ada satu hal dari sisi environment dan social sector bahwa justru wanita itu adalah orang yang makhluk langka dan apapun yang melibatkan perempuan itu sudah pasti akan mendukung ke si environment dan social sector itu jadi high implementation gitu. Nah, bagaimana menyikapi dua hal yang itu tuh berbeda gitu ya, untuk bisa saya jadinya harus kiblat mana nih ya gitu dalam kondisi tadi yang disampaikan dari yang kelas gitu yang bahwa perempuan sebagai yang memang tertindas gitu ya, atau yang dia berperan bawah, sedangkan di satu sisi lain sebagai yang dimuliakan karena menjadi makhluk langka gitu. Itu Saya langsung jawab aja. langsung jawab aja kali ini teman-teman. Oke. Kalau makhluk langka enggak loh, kita 50% ya dari populasi. Langka lah, banyak perempuan. Tapi Perlu dilestarikan. Dilestarikan. no. Saya nggak akan pakai apa namanya analogi itu dilestarikan. Ya kita saling memelihara lah ya. Tapi memang tentu saja ini kan model-model berpikir ya. Jadi model berpikir tadi kita kebetulan ngomong kelas sosial. Kelas sosial itu jelek banget yang kita omongin tadi nasib kelas bawah itu. Padahal dalam kenyataan belum tentu. Banyak juga orang ada di kelas bawah tapi baik-baik saja hidupnya. Tadi juga yang saya angkat itu adalah salah satu pemikiran feminis. Jadi saya tidak lupa mengajukan embel-embel feminis ya, Sherry Ortner dan siapa lagi tadi. Liz Mullins. Liz Mullins. Mereka mengajukan itu karena memang di masyarakat mereka itu ada ketidakadilan gender, bahwa perempuan lah yang paling tertindas kalau ada apa-apa itu perempuan yang paling menanggung bebannya. Nah, bahwa di tempat lain itu ada perempuan yang dia justru melestarikan lingkungan, memelihara lingkungan dengan baik, bahkan melindungi lingkungan, mungkin seperti gerakan-gerakan perempuan India itu yang mereka merangkul pohon, kalau pohon mau ditebang itu mereka, kalau perlu mereka buka baju, buka sari gitu ya, untuk melindungi pohon itu kan luar biasa, itu juga gerakan-gerakan yang luar biasa. Tapi perempuan tanpa kesadaran lingkungan juga banyak banget. Banyak sekali, mulai dari yang enteng-enteng sampai yang berat-berat. Contoh, rumah saya itu di lembah, ada sungai. Satu kali saya pergi, ada masjid kami di bawah sini. Ibu mau ngaji nih, cantik-cantik lah udah ada kan. Pada bawa kresek. Apa isi kresek itu? Sampah rumah tangga. Mau diapain? Mau dibuang ke kali situ. Saya bilang jangan dibuang ke situ dong. Jadi kemana lagi? Nah ini persoalan lain kan ya. Nah, kita mesti memikirkan itu. Tapi mereka juga nggak berpikir panjang loh. Harus dikasih tahu. Kemudian satu lagi contoh kecil banget. Itu satu kali saya masuk ke toilet mahasiswa karena toilet dosen lagi ditutupin lagi dipakai. Toilet mahasiswa terus ada seorang mahasiswa lagi beresin rambutnya gitu. Terus begitu saya keluar, saya mau cuci tangan di wastafel, itu penuh dengan rambut di wastafel itu. Sampai saya panggil, mana nih tadi nih, dia nih pasti. Gitu. Saya gitu, neng, sini nih. Gitu. Saya bu, iya, sini sebentar. Bu, sini. Gitu. Mahasiswa loh, bukan orang jalanan, bukan siapa-siapa, mahasiswa berpendidikan tinggi ya, di sekitar. Nah jadi saya tidak akan bergerak dengan stereotip meskipun tadi selama ini saya bergerak dengan satu stereotip tentang ketidakberdayaan kelas bawah. Karena itu juga satu kenyataan. Tapi perempuan ada yang patut dimuliakan, ada juga yang harus dibina. Banyak sekali ya. Gitu, jadi kita nggak bicara stereotip.
Dan karena itu yang penting adalah melihat kenyataan. Bagaimana kenyataannya? Benar nggak asumsi kita tentang bahwa perempuan itu adalah pemelihara lingkungan? Mungkin benar, alhamdulillah kalau benar ya. Kita bisa mengandalkan itu. Tapi kalau tidak, ya jangan kecewa. Mari kita ajak ibu-ibu itu belajar misalnya. Dan perempuan menjajah perempuan banyak sekali. Ya, perempuan menjajah sesama perempuan itu banyak sekali. Karena ada asumsi bahwa perempuan itu tertindas oleh laki-laki. Oh tidak sayang. Di India itu ibu mertua bisa nyuruh bunuh menantunya perempuan kalau dia sudah tidak suka sama menantu. Jadi honor killing atau apa itu banyak juga yang mengagetkan ya, mengagetkannya begitulah. Jadi kenyataan sangat terlalu beragam untuk disederhanakan. Diana. Mungkin aku jadi kepikiran sesuatu sebelum terbang mungkin nanti karena kepikiran dari topik yang tadi disampaikan jauh juga bahwa satu sebetulnya yang mau dibawa dengan kelas ini soal kesadaran kelas adalah soal bagaimana kita mampu berempati. Tadi kita melihat perspektifnya dari perspektif yang feminis, dari perspektif yang kelas bawah gitu, tapi juga semakin kita banyak tahu sebetulnya yang saya suka dari keilmuan antropologi itu kan soal observasinya itu. Maksudnya berangkat dari apa yang dilihat itu dan kalau lagi yang Bu Sally barusan sampaikan, semakin kita tahu sebetulnya semakin kita berhati-hati untuk melabeli tadi ya Bu ya stereotyping karena tidak ada satu kenyataan yang apply yang diaplikasikan ke semuanya. Itu semua selalu tergantung sama konteks juga. Jadi perspektifnya yang tadi disampaikan di beberapa daerah itu benar, tapi nggak usah jauh-jauh. Mungkin beda kecamatan dengan tadi kalau yang habitus, nah tadi kan Bu Selin cerita soal habitus, soal bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana dia dibesarkan, ilmu pengetahuannya juga itu bisa membuat sekarang target berbeda dan perlu diperlakukan yang berbeda juga mungkin. Iya. Siap kamu. Boleh menambahkan nggak? Boleh, silakan Mas. Tadi itu katanya Ya. yang nanya, mungkin ini bisa jadi kunci tambahan gitu ya untuk mengerti sentimen tadi keluarkan karena saya setuju banget soal misalnya perempuan itu jauh lebih vulnerable terhadap ketidakadilan, terhadap kerugian dan lain-lain gitu. Itu jauh timpang banget dibandingkan laki-laki gitu. Karena menurut saya kan hanya satu bukan karena mereka yang perempuan tapi karena kita bekerja dalam work system, work view dan hampir semua sistemnya itu condongnya pada patriotisme yang mana perlu klien perlu apa seolah-olah seperti lu kalau nggak kerja lu nggak ada apa-apanya sebenarnya kan dalam hidup ini kan ada juga misalnya emosi mental dan lain-lain yang mana cenderungnya kalau kita mengikuti dikotomi maskulinitas dan minoritas itu kan lebih dekat gitu. Cuma sayangnya di dunia ini kan kayaknya sekarang berbedanya lebih jauh ke patriarkis jadinya kayak gitu. Oh ini baru oh ya oke. Tanya Bang, mungkin tadi ada beberapa konteks dulu yang aku anggap adalah buat perangsangan dan profesi perancangan itu lumayan sinonimus mungkin buat kelas menengah ke atas dan untuk perkembangan teknologi juga teknologi itu nggak fair itu tuh lebih menguntungkan kebanyakan itu juga mungkin ke menengah atas juga dan mungkin juga boleh diuruskan saya ya kalau mungkin nanti beberapa konteks ini ada yang sedikit tidak sesuai mungkin gitu. Mungkin saya mau nanya gimana caranya kita bisa survive menjalankan sebuah perancangan yang lebih social centric. Maksudnya mungkin kayak biasa mungkin ada sektor government, ada sektor privat, dan mungkin ada stereotipnya mungkin ya. Kalau yang government itu mungkin sedikit lebih banyak financialnya ya, benefitnya mungkin dibandingin sektor yang sedikit lebih privat. Gimana caranya kita bisa lebih survive untuk sebuah visi yang lebih social centric itu buat sebuah produk yang
Anda mungkin punya contoh yang agak lebih konkret nggak? Oke. Produk yang social centric Mungkin saya kasih mungkin ada masalah survival untuk produk itu. mungkin variabel yang lumayan luas spektrumnya itu survivalnya ya. Kan tiap orang kayak survivalnya mungkin kayak semua titik untuk sekian juta bulan, mungkin ada yang lebih banyak gitu kan. Mungkin analogi yang lebih kecilnya lebih kayak gimana cara kita bisa menabung, mungkin gitu ya. Mungkin kali ada beberapa proyek kalau misalkan mereka kalau misalkan itu sesuatu yang besar membuat sebuah eksekusi, dan itu mungkin sebuah proyek yang disebarluaskan ke beberapa bisnis, dan itu kan jadinya kayak oh ya kita bisa membuat sesuatu yang lebih mungkin lebih dapat banyak financial benefitnya. Mungkin di sisi lain ada juga beberapa yang mereka tuh UMKM, atau mungkin mereka itu small or medium business gitu ya, yang mungkin secara financial benefitnya itu sedang-sedang aja mungkin dibandingkan sebuah proyek yang lebih di itu oleh pemerintah gitu. Dan mungkin dari situ kita sebagai seorang yang profesinya adalah seorang perancang, mungkin kita pengen membantu juga, tapi mungkin secara finansialnya juga susah untuk dapat benefit yang lebih banyak dibandingkan proyek yang tadi lebih ke pemerintah. Jadi gimana, apakah ada cara itu untuk bisa lebih menabung itu, tapi dari sektor yang lebih klien-klien privat yang memang tujuannya lebih social centric. Susah ya pertanyaannya, karena saya juga nggak pernah berurusan dengan proyek-proyek yang terkait dengan bisnis. Iya, Itu Mas Daniel yang bisa terus kasih contoh, kali dia dari abis soalnya. Tapi saya pernah mengikuti satu program pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah itu. Dan ada modal yang diberikan oleh World Bank. Terus ini satu lembaga yang bersama dengan LPTPS dan beberapa LSM itu kita mengerjakan itu. Sekitar Klaten sampai ke Surakarta. Nah itu memang nggak gede-gede, tapi mereka yang programnya Mayang itu apa ya? Mayang itu bahasa Sunda, berkelanjutan. Itu bukan yang gede-gede, memang. Kalau yang gede-gede itu mereka misalnya kan mereka mengajukan proposal bisnis lah gitu ya, mengajukan kita mau bikin usaha ini kelompok perempuan lah. Terus itu ada yang besar-besar itu malah lebih cepat ke kolaps mereka dibandingkan dengan yang kecil-kecil, misalnya telur asin. Dan logikanya apa namanya, logika perdagangannya juga menurut saya lumayan sederhana gitu. Saya juga orang-orang awam itu bisa ngikutin. Nah, telur asin itu kan sabun dino lo yang cukup. Setiap hari ada yang beli. Ada aja yang beli. Tapi kalau kamu bikin baju, belum tentu orang beli itu saban hari gitu. Jadi makanan itu akan lebih panjang umurnya di sini. Ternyata benar gitu. Dan itu kecil-kecil aja, nggak besar gitu. Ada yang mau bikin bisnis itu malah nggak berhasil, mungkin karena mereka pada dasarnya bukan pebisnis, mungkin ya. Mungkin itu dugaan kami. Saya sih orang awam kan, awam bisnis, jadi saya cuma tahu. Jadi dugaan saya juga dia punya bayangan ini gede nih kayaknya kalau gue jualan baju, tapi ternyata umurnya pendek karena nggak berulang lah, nggak ada repeat order gitu kan. Mereka mau telur asin terus Mayang dia jalan terus gitu. Mungkin itu, jadi skalanya juga yang disesuaikan dengan kemampuan dan jangkauan mereka ya. Tadi ya ada modal-modal macam-macam itu, modal ekonomi, modal sosial, modal budaya yang kira-kira masuk akal aja untuk mereka. Dan itu memang nggak mudah juga. Buktinya adalah itu kita coba-coba, ada yang berhasil, ada yang gagal. Kira-kira kalau ini yang paling realistis itu ya adalah yang sesuai dengan kemampuan dan dengan kemampuan mereka ya. Jadi kalau Anda membantu bisnis, mungkin memberikan saran juga untuk yang kayak gitu. Kalau ini analisis ekonominya, nah itu masih langka lah. Mestinya juga adalah analisis ekonomi untuk kayak gitu ya. Kalau nggak salah dulu juga ada sarjana ekonomi yang terlibat di dalam proyek itu. Cuma saya nggak tahu bagaimana kata ini. Terus kita aja. Dan Satu, dua, tiga, ini. Terima kasih.
tadi di awal kelas ada pernyataan bahwasannya kelas itu tidak pakai saya kan sketch grafik itu jadi teringatnya tulisan yang lintas oligarki yang mana juga pada akhirnya fenomena oligarki ini berkaitan dengan kapital dikuasai sebagian orang, kebijakan-kebijakan yang diintervensi yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan sosial yang begitu tinggi hingga pada akhirnya juga berkaitan dengan tadi kesadaran dan ya hegemoni pun dikuasai. Nah, akhirnya cita-cita negara yang seharusnya didirikan untuk mewujudkan kesejahteraan tidak terlaksana dan kalaupun fenomena ini kita gambarkan adalah causal diagram begitu ya terus sepertinya terus tersambung dulu pada jadi ya seperti status quo aja gitu adapun ya kelas bawah atau kelas lainnya ya tidak bisa menembus batas-batas itu dan negara pun gagal lebih pada akhirnya untuk menjembatani baiknya dalam kondisi seperti ini ya, harusnya apa yang Pertanyaannya, gitu ya. Ini kami. Besar sekali dan memang nggak tahu mesti diapain ya. Karena Indonesia yang sedang menghadapi masalah itu ya, jadi kekuasaan itu emang fokusnya luar biasa. Saya itu dulu mendoakan kalau sholat ya mendoakan mantan presiden yang kemarin itu loh. Waktu periode satu saya doain kalau sujud aduh ya Allah ini orang baik banget tolong bantu dia itu periode kedua saya kayak gitu ya Allah kapan dia turun dan kelihatan banget betapa ratusnya kan kekuasaan itu ya. Ini kebetulan ada contoh yang sangat konkret. Orang yang ada di bawah katanya, walaupun dia jadi pengusaha elektrik, kan udah cukup dong dia sebetulnya main nggak puas loh. Dia akalin supaya anaknya juga, tapi tidak pokoknya nggak masuk di akal semua terjadi lah itu. Kita juga nggak tahu mesti ngomong apa. Jadi itu penyakit kekuasaan. Sekarang saya percaya power dan struktural benar-benar itu terjadi lah di sini di Indonesia dan kayaknya sih di banyak tempat lain, mestinya di Nepal, di Filipina, juga baru enggak ya, di Prancis pun demikian. Gitu. Kesadaran kelas itu muncul, bergolak. Serempak tidak menggembirakan ya sebenarnya. Ya. Amerika yang paling demokratis saja bisa dikuasai oleh orang yang seperti itu. Coba tuh, itu ngomong apa sih? Jadi maaf ya kan nggak tahu jatah punyanya. Berdoa. Aku mau nambahin sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Di buku Humankind itu ada satu chapter judulnya Why Good People Turn Bad. Jadi itu ngomongin, aku baca itu teringat satu. Iya, ngomongin sistem dia. yang pas lah yang pada yang orang Jerman tetangga Jerman membunuh juga mereka bersaudara. Nah, itu di chapter sebelumnya. Sebelumnya, ini tuh jadi sebelumnya dia ngebahas empati, bahwa empati di satu sisi baik. Nah, ini juga jadi bahas sebenarnya. Tapi empathy kills, karena orang bisa membunuh karena rasa empati yang blindness ya, yang dibutakan gitu karena empati. Dan bagaimana terorisme itu bukan orang jahat sebetulnya, tapi orang-orang baik yang berempati sama saudaranya. Tapi itu hal lain. Tapi kalau tadi kamu ngomongin soal harus diapain status quo ini, kalau di spesifik satu chapter itu Why Good People Turn Bad, dia bilang soal sistem bahwa, dan ini pertarungan yang pas baca juga aku kayak ya teori, saya nggak tahu gimana rasakan. Tapi salah satu caranya adalah dengan redesigning the system. Tapi kalau kita mau redesigning the system, ya kan berarti dihadapkan dengan sistem yang sudah established, dan itu pengalaman membuktikan bahwa bagaimana kita melawan itu susah sekali. Tapi aku rasa memang keadaan kayak sekarang ini juga, kelas hari ini kita adakan juga karena terpantik sama ini ya, si 17+8 itu yang nggak jadi apa-apa kan, maksudnya apa? Gak ada. Dan kalau kita melihat lebih lagi-lagi ya, the more you know sih, kalau kita melihat big picture, kenapa kita ketawa-tawa? The more you know, karena kalau kita melihat bigger picture juga, bahwa tudingan-tudingan yang konyol ini ada susukan luar segala macam itu kan tidak entirely salah sebetulnya. Ya, anyway, balik lagi ke soal sistem. Nah, pertanyaannya yang tadi sih, aku mau melempar juga ke yang sebagai yang datang di kelas ini gitu. Tantangannya adalah
we have to start regardless. Mohon maaf pakai bahasa Inggris loh. Enak aku nyebut terhegemoni nih kayak. Apa konten bahasa Jawa dan gitu. Inggris. Inggris aku gara-gara ya kontennya Mister Inggris. Iya, jadi apapun tantangannya sebetulnya kalau aku percayanya apa yang harus kita lakukan sebetulnya bukan untuk sukses tapi untuk mencoba, dan bagaimana kita melihat bukan berarti aku misalnya terhegemoni ke Inggris gitu, aku sudah tidak merasa bersalah lagi karena aku percaya bahwa tujuannya bukan sukses tapi mencoba. Satu, sukses itu ya soal nanti lah, tapi yang kami at least di Loktek ini coba adalah satu, ini ya yang buka kelas ini kayak ayo kita kesadaran kelas dan kita coba guyup yuk lakuin apa yang kita bisa dengan platform apapun, setidak sukanya atau ya kan gerakan banyak ya, ada yang sejalan ada yang enggak, tapi pun tidak sejalan. Aku juga menyalahkan orang-orang yang main serang-serangan juga sih di sosmed, karena menurutku harusnya yang ada itu keragaman bergerak. Orang bergerak tuh kayak bisa-bisanya. Iya. Dia influencer ini ya, aja dia bisanya gitu. Kamu nggak suka di depan kamera, gerak sama cara kamu, nggak usah ngejelang-jelangin influencer gitu. Jadi kesadaran itu yang aku rasa nggak punya, tapi itu juga di leverage atau diperparah dengan sosial media yang seolah-olah tuh kita harus tampil sempurna gitu. Jadi aku sih menyalahkan sosial media ya, kayak sebel banget yang sosial media, tapi itu juga perjalanan. Jadi ya sistem, aku percaya kita harus redesigning the system, tapi kita mesti bersatu karena kita tidak punya modal. Modalnya ada Modalnya modal sosial. Modal gampang nggak kita? Tahu nggak? Modal sosial itu sama modal budaya. Modal budaya itu bukan hanya gelar dan sebagainya, tapi juga pengetahuan. Pengetahuan yang bisa dimanfaatkan ya. betul. Nah, yang berhati-hatilah siapa yang mau memanfaatkan pengetahuan Anda itu. Nah, masalahnya kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau Iya. kita tuh memanfaatkan itu untuk hal yang mungkin geser, yang tidak tepat itu bukan. Pokoknya emang benar sih kata Marx, masalah manusia tuh nggak ada yang bisa diatasi. Tapi salah satu cara mengatasi menimbulkan masalah lagi gitu kan. Selalu ada rendengan menimbulkan masalah, cara manusia mengatasi masalah kan menimbulkan masalah lagi gitu. Bener banget sih. Iya. Oke, panjang tapi itu menarik banget, panjang banget. Ya, aku bukan yang selanjutnya tadi Agni. Jadi mau berbagi juga sebenarnya kalau terjadi kemarin jadi sangat yang sama sekarang dan apa yang sedang dikerjakan di tes. Jadi kesadaran kelas itu sebenarnya aku mulai resah dengan misalnya turun ke komunitas gitu, terus kadang kita dengan pengetahuan dan latar belakang tertentu tuh sering menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh teman-teman atau warga atau masyarakat di komunitas tertentu gitu, dan itu tuh membuat resah gitu. Kayak kalian punya rencana gede-gede gitu kan, tapi pas diimplementasiin ke bawah tuh dengan bahasamu tuh udah nyambung gitu. Terus kayak mungkin juga bukan yang mereka butuhkan gitu, dan mungkin apa yang melakukan juga bukan yang mereka butuhkan sekarang ya. Jadi benar-benar sangat berhati-hati karena itu ternyata membuat resah kesadaran bahwa ya kesadaran kelas dan pengetahuan referensi yang berbeda. Nah kemudian yang sedang terselinti ini adalah kelompok perempuan dari Magelang atau Underbank. Kalau tadi dia bilang ya kenapa perempuan tertindas dari beberapa yang kita pertama, kita juga perempuan itu kan punya tantangannya beban ganda gitu, atau mungkin triple gitu, dari harus merawat keluarga sampai mungkin kerja, ada yang bekerja sambil merawat keluarga dan lain-lain juga. Nah perempuan itu punya beban seperti itu, makanya Mother Band ini tuh adalah kelompok perempuan yang sebenarnya tadinya mereka adalah korban bank keliling, bank emok kalau bisa namanya bank kayak rentenir gitu sih sebenarnya, dengan bunga yang sangat tinggi gitu. Terus kemudian mereka bikin kelompok perempuan mengurai hutang itu dengan aktivasi aktivitas ekonomi alternatif selain dari minjem uang teman, minjem uang pakai mok gitu. Karena
Bagi perempuan juga mungkin kalau mau minggu depan susah karena administrasinya harus ada jaminan, harus ada yang menjadi perempuan ini. Jadi perempuan tuh kelas 2 lah deh kalau gitu. Mana makanya mereka pinjam ke bank. Nah kemarin kebetulan mereka dalam sebuah proses karena mereka jadinya salah satu alternatif aktivitas ekonominya adalah membuat grup musik. Jadi mereka tuh sekarang ada di Synchronize, mereka akan collab gitu sama Nasi Daria. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu atau belum tahu. Nasi Daria ini adalah kelompok perempuan dengan latar belakang religius yang nyanyi perdamaian perdamaian setiap bulan Ramadan biasanya itu lagu itu Lagunya mana gitu? itu dia mereka salah satunya itu yang paling saya ingat tuh itu. Terus kemarin ada beberapa lagu oh itu mewarnai SD itu ya kayak gitu. Dia tuh sekarang 50 tahun masih dari udah generasi ketiga. Jadi mereka tuh menurutku sangat menarik gitu dengan latar belakang religius yang mungkin belum tentu bisa megang mic gitu ya. Sekarang mereka bernyanyi dan bermain dolin, terus bass, terus gendang dan lain-lain instrumen-instrumen yang tidak biasa dipegang oleh perempuan muslim gitu. Biasanya kan rebana aja, di masa dan rebana ada baik. Nah, salah satunya sebenarnya kemarin salah satu ibu-ibu di Mother Bank itu tuh ngobrol, jadi kami ngobrol secara informal aja sih sebenarnya. Di satu kesempatan tuh kan mereka sering diundang-undang dan berbicara. Nah, Mother Bank ini anggotanya tuh kelas sosialnya ada di mungkin di low class gitu ya, dengan latar belakang pendapatan yang rendah dan SDN itu mungkin gak lulus gitu. Tapi ada satu ibu itu yang lulus SMA dan sempat kuliah terus gak dinerusin terus dia nikah lagi. Terus dia bilang kalau suka ilmu kalau ditanya sama orang gitu terus suka suruh-suruh kamu aja kan akhirnya kata ini selalu mewakili karena dianggap yang paling bisa menjawab itu. Terus setelah menjawab nanti ada satu kayak patronnya gitu yang aktor intelektualnya lah karena dari anggota Mandor PK ada satu aktor intelektualnya ada harusnya ngomongnya kayak gitu tapi ini gitu kan dia terus udah gitu nanti ibu-ibunya kemarin bilang saya tuh suka bingung katanya kalau misalnya ibu ayo bu berani gitu untuk ngomong tapi ketika ngomong bu kayaknya jangan kayak gitu deh ngomongnya gitu lah. Mungkin dia baru pendidikan kali ya, kalau aku mah enggak, jadi itu salah ngomongnya gitu. Nah, ini adalah teman-teman itu tempat berarti sepertinya gitu ya. Tapi ini kesadaran sosial yang harus kita miliki, kita mendengar itu kayak gitu. Dan saya juga ada di salah satu itu gitu, dalam melakukan banyak hal gitu dengan siapapun gitu kan, mungkin juga dengan referensi yang dimiliki nah harusnya gini harusnya gitu sering banget itu terjadi di tim lain gitu kan di situ ada gitu. Terus tapi yang menarik benar sih tadi refleksikan apa yang tadi Ibu sampaikan, beliau tuh bilang kalau misalnya dia tuh nikah umur 20 tahun dia merasa bahwa nikah muda itu tuh akhirnya banyak membuat dia tuh jadinya nggak suka kemana gitu. Terus setelah itu dia bilang Pak saya punya cita-cita sampai sekarang aku mau dan menjadi ibu-ibu perempuan yang membela perempuan yang ada KDRT di rumahnya gitu. Kenapa dia mau gitu kan pengalaman pribadi dan aku tuh pengen pengen jadi orang yang menolong orang-orang yang punya pengalaman seperti aku gitu. Jadi refleksi tadi tuh benar-benar kayak begitu nih makanya itu yang kemarin yang menceritakan oleh ibu itu ada sesuatu yang terjadi di lapangan yang bisa saya refleksikan itu sih sebenarnya. Tapi kalau pertanyaan sebenarnya belum ada, pasti hanya sharing dengan apa yang terjadi dan mungkin juga tadi menanggapi teteh itu terkait dengan beban ganda ini. Dan sama seperti yang bisa Linda ceritain, ini kelompok ibu-ibu ini juga adalah orang-orang yang merawat keluarganya, jadi rata-rata suaminya ini serabutan pendapatannya. Nah mereka ini yang berusaha untuk untuk membiayai keluarganya nih. Dan salah satu ya si Bang Keliling itu juga
dia juga lahirnya di Bangladesh di Asia Selatan gitu. Itu tuh di Bangladesh kayak yang tadi cerita dia ibu mertua bisa menantunya di sana juga gitu. Jadi perempuan itu baru dihargai ketika dia punya uang, punya punya modal ekonomi untuk akhirnya bisa membantu keluarga. Terus itu baru dia dihargai. Nah, katanya kenapa di sana mengklaimnya mengklaim di zaman itu di sana dinding namanya apa sangat sangat berkembang pesat karena di sana perempuan tuh dapat itu dapat pengakuan sosial di kelompoknya gitu atau di keluarganya. Itu sih sebenarnya yang mungkin bisa saya share sekalian. Saya juga latihan ke tapi kalau ada itu yang sangat ini banget. Terima kasih. Aku pengen tanya tapi soal badan itu nanti. Ya, Bu, saya ingin nanya, tadi tuh sebenarnya bahas tentang kesadaran akan kelas tuh datangnya kayak tadi dari Marx, Boban, dan lain sebagainya tuh. Tadi ada yang disebut misalnya pelacak teknologi harus menciptakan kesejahteraan mengenai dulu. Dan mungkin pertanyaan itu adalah apakah kesadaran akan kelas ini tuh inherently anti kapitalistik atau tidak? Gitu. Apakah memang inherently itu tidak serving pemilik modal, serving para apa namanya kelas workingnya, working classnya, atau apakah bisa hybrid juga gitu? Karena aku mau kasih contoh mungkin dari sisi teknologi yang tadi juga disebut tentang akses internet. Dari segi service infrastruktur internet tuh dibangun sekarang tuh untuk para pemilik modal. Dalam artian kita setiap bulannya kita nggak membeli produk tapi kita menyewa servisnya gitu. Kita tidak ada ownership ada apa namanya infrastruktur itu, tapi kita bayar chip-in upeti setiap bulannya gitu terhadap itu. Dan karena ada kepentingan modal di situ, akhirnya ada daerah-daerah yang mereka tahu oh emang nggak akan bisa bayar untuk servis seperti itu. Jadinya ayo deh cuma nanti aja deh, bukan jadi prioritas gitu. Dan sehingga akhirnya ada dari pihak orang yang membangun sebuah gerakan, mungkin kalau di Indonesia mas sebutnya RTNet. Jadi mereka yang narik wifi dari kabel mana ditarik terus kayak disebarin kampungnya gitu. Ada yang berbayar, ada juga yang digratiskan gitu. Dan itu tuh sama pihak-pihak service provider, internet service provider itu dikejar gitu, dipotong-potongin kayak oh ini nyuri, ini apa gitu. Dan itu kalau di Indonesia, dan kalau misalnya di luar negeri itu ada di New York tuh namanya New York Mesh. Dia tuh bikin jaringan wifi yang nyambung ke kabel internet yang terbesar lagi gitu ya. Jadi tidak melewati internet service provider, dan itu tuh ownership-nya dari membeli barangnya gitu. Jadi kita nggak akan ownership infrastrukturnya, tapi kalau punya internet ini beli infrastrukturnya sendiri, tapi kita buat kamu mau bayar per bulannya itu udah kasih base, karena nanti kan ada orang yang volunteering masangnya, ada orang yang memerlukan bagaimana subsidi silang dan lain sebagainya, tapi tidak diharuskan lah gitu. Lagi pertanyaannya apakah kesadaran akan masuk itu inherently anti kapitalistik atau sebenarnya ada hybrid yang bisa kita kejar sendiri? Kalau di zamannya Marx dulu ya anti kapital jelas ya, anti pemilik modal. Tapi itu kan kemudian sudah banyak dikritik juga sebagai suatu model yang terlalu menyederhanakan masyarakat. Dan di samping kenyataan-kenyataan tidak semua kelas pekerja itu tidak bersalah, tidak semua pemilik modal itu berdosa gitu ya. Ada banyaklah kasus-kasus yang menunjukkan pemilik modal yang baik hati juga banyak sekali. Jadi saya kira kesadaran kelas itu lebih untuk mendorong kita berpikir kita ini ada di mana sih? Kalau kita di tengah, kalau kita ke atasnya mau ngapain kita? Mau ikutan naik ke atas aja, ambil keuntungan aja supaya kita bisa ikut ada di sana, atau kita memanfaatkan hubungan dengan yang ada di kekuasaan misalnya untuk
menolong baik sesama kelas kita. Kelas menengah itu juga nggak semuanya nggak berdaya gitu ya, nggak semuanya tuh berarti nggak ada masalah gitu. Enggak loh, kelas menengah paling menderita katanya sekarang kan, sandwich kayaknya. Saya ini pensiun kelas menengah dong, pensiunan dosen apa PNS ya. Saya punya pembantu, begitu pensiun masa saya mau berhenti dia? Pembantu saya itu udah hampir seumur dengan saya, jadi udah 60 plus gitu, dia menanggung cucu dan anak dan cucu. Tapi sebetulnya dengan uang pensiun saya, tahu uang pensiun. Tidak usah disebutin ya, malu. Bukan malu, takut nggak percaya. Itu nggak mungkin saya bisa membayar dia, tapi itu harus saya lakukan karena nggak mungkin juga saya berhenti dia. Nah dari mana datangnya penuntutnya? Walau alam bisawab. Ada aja, tapi itu tidak bisa direncanakan, dikalkulasi gitu ya. Jadi, nah kelas menengah yang kayak gini ini banyak banget. Apalagi kemarin ya, udah kelas menengah nanggung-nanggung aja, PHK pula dia. Ya ampun, banyak banget ini PHK kan. Kemarin yang street tax itu berapa ratus ribu? 200.000. Guru street tax itu lumayan pendapatannya loh. Kelas menengah lah, walaupun menengahnya mungkin menengah gitu ya. Tadi ada siapa? Nita tadi tunjukin ya kelas menengah berapa juta sampai 4 atau 5 juta gitu ya. Nah itu kelas itu, street tax itu. Iya, 100.000 dipecat, di PHK, bayangin. Jadi bebannya besar sekali. Jadi kesadaran kita, bahwa kita ada di tengah, tapi dengan segala risiko kita juga ya. Jadi kalau kita mau menolong yang di bawah, mau berjasa kepada yang di bawah, ya pikirkan juga apa implikasinya buat dia, menyelamatkan dia atau malah membebani dia gitu. Kalau kita mau ke atas ya boleh-boleh aja, mau ke atas baik-baik aja ya, tapi apa yang kita bisa lakukan. Tapi tadi ideanya apakah bisa hybrid? Nggak bisa aja, why not? Yang penting sadar. Dan sebetulnya ini ya yang saya kira mesti ditanamkan di dalam pendidikan kita di segala level itu, kesadaran diri. Kesadaran diri kita tuh siapa, ada di mana kita nih gitu. Bukan hanya dituntut kamu tuh muslim loh, sholat ya 5 kali sehari. Jadi, lalu apa hubungan kita dengan orang lain bagaimana? Jadi kesadaran itu, kesadaran akan apa yang kita lakukan, apa efeknya buat orang lain. Mungkin begitu aja, sementara efek aja. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Dea. Habis itu secara officially karena sekarang sudah juga 15.30, jadinya sampai jam 5. Secara officially mungkin disudahi, tapi kalau teman-teman masih mau stay untuk diskusi lebih lanjut, boleh kita off mic. Gitu. Ya. Sebenarnya mau terima kasih dulu Ibu, ini kayak menstructurekan segala sesuatu yang scatter di kepala saya. Jadi kayak, oke, gini ya Wan, emang ada teorinya dan lain-lain, karena saya nggak berasal dari latar belakang antropologi, cuman sekarang kegiatannya mayoritas emang merancang teknologi untuk masyarakat, dan pengalamannya itu memang sangat banyak dengan pemerintah dan juga dengan masyarakat yang mungkin bisa dibilang kelas bawah juga sih. Kan memang ini kesadaran sosial, kalau tadi yang Ibu jelaskan itu ada di masyarakat kelas bawah, sehingga adanya pergerakan dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk masalah teknologi ini terkadang justru kelas menengah yang sadar bahwa kelas bawah itu kelas bawah, sehingga kita datang ke mereka tuh kayak nggak butuh solusi apa-apa, udah kita mah gini aja, kayak Anda tuh malah nggak diriweh gitu, malah kayak ini mau ada apa lagi dari pemerintah gitu. Jadi kayak ada pergolakan gitu. Di satu sisi kita tuh kayak karena memang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada di bawah, tapi kita juga nggak bisa yang kayak benar-benar istilahnya desainnya tuh sesuai apa yang kata mereka gitu, karena ada kepentingan dari atas yang memang harus kita kawinkan ini dua ini. Jadi seakan-akan kita tuh kayak punya dua muka gitu loh, ke atasnya ya kita pengen mereka bayin, secara power kita ada tapi nggak tinggi amat, modal juga ada tapi nggak tinggi amat, makanya kita jadi pekerja gitu kan, mau jadi pengusaha juga nggak ada gitu modalnya. Tapi ke bawah juga kita tuh pengen ngebantuin mereka, di satu sisi kadang mereka yang ngerasa nggak ada masalah, di sisi lain juga kadang mereka banyak banget masalahnya tapi bukan dalam kapasitas kita untuk menyelesaikan gitu. Jadi kayak kita tuh
kadang kalau ada beberapa user gitu atau pengguna tuh mereka kayak oh ini dari pemerintah udah pasti ini mah sekali jadi nggak akan ada efek jangka panjang gitu. Jadi kayak ya udah ini mah program pemerintah, jadi nggak ada trustnya gitu. Tapi sama pemerintah pun ya ini tuh harus keluar gitu. Seakan-akan kayak kita mau meyakinkan mereka, Pak kalau tipenya kayak gini, kan kita udah punya banyak riset nih, ini mah nggak akan jalan. Tapi mereka tuh kayak enggak deh pokoknya harus jalan karena ini ada anggarannya dari pemerintah, kita harus melakukannya gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh kalau misalnya saya cerita sama temen-temen tuh kejujuran saya sebagai seorang perancang ini kayak dipertanyakan gitu. Kamu tuh kayak punya double face ke atas kayak gini, pengen mereka baikin sama ide kamu, tapi ke bawah juga kamu kayak gak jujur karena ada kepentingan gitu. Jadi kayak apa ya, ada pergolakan batin sih sebagai perancang gitu. Nah ini mungkin dalam keilmuan antropologi kita ada nggak sih kacamata kejujuran yang kalau dari saya pribadi tuh kayak ini tuh jujur nggak ya gitu, makin ini tuh kayak ngebohongin orang gitu, kayak cuma biar saya dapat duit aja. Tapi sering kan tadi kayak ibu jangan menyakiti objek penelitian, terus tapi menghormati pemerintah, itu tuh dua hal yang bisa bisa gitu. Tapi kayak ingin mencari balansinya tuh di mana sih gitu kalau dari kacamata antropologis, serta ya itu mungkin kalau kejujuran kata saya ya itu kayak double face gitu sih, tapi kayak enggak juga gitu, gue coba beda cara aja ke atas karena keperluannya itu bawah karena keperluannya beda lagi gitu. Tapi ya seakan-akan kayak dikatain itu tuh bener gak sih gawe, yang saya kayak coba cari yang lebih fulfilling, enggak ini udah fulfilling tapi susah aja di negara ini susah. Mungkin itu sih Bu ya. Mungkin bukan hanya di negara ini, banyak kok ya masalah kayak gitu. Belum. Oke, tadi maksudku enggak, itu bukan itu memang selalu begitulah, sulit ya kita dalam posisi sebagai perancang, apalagi kan membuat sesuatu buat orang lain. Di satu sisi kita mesti merancang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada yang memungkinkan kita merancang. Yang di sisi lain kita mesti berhadapan dengan masyarakat yang mungkin buat mereka, buat apa sih nih rancangan lu, kayaknya nggak ada gunanya deh buat kami. Itu memang tidak mudah menjawabnya juga ya. Advokasi ke atas, kalau ke bawah ya memberitahu pendidikan. Susahnya kita itu bekerja dalam kerangka proyek. Kalau proyek itu kan sangat terbatas waktunya. Mestinya kita bekerja dalam kerangka program, bukan proyek. Kayak ini harusnya program. Pelan-pelan lah, susun dulu kekuatannya gitu ya, baru dijalankan. Ini enggak kan, kalau berat gitu, gagal gatot ini. Nah, jadi kendalanya sebetulnya itu adalah waktu, karena itu tadi pendanaan. Kalau ingin melibatkan pemerintah itu kan mereka udah punya agenda. Ya udah, kita nggak bisa apa-apain itu agenda itu. Dan pemerintah yang atau pejabat pemerintah yang paling enlightened pun belum tentu bisa mengatasi masalah-masalah kayak gitu. Kalau dia tidak ada di pucuk kekuasaan. Pucuk kekuasaan itu apa? Wali kota, bupati. Walaupun dia bukan pucuk tertinggi ya, tapi dia punya kekuasaan besar sekali. Nah tapi kalau kepala dinas gitu, udah gitu kita tahu dong apa rotasi birokrasi kita. Kepala dinas itu ya, kalau yang berkaitan dengan bidang saya itu dinas apa namanya Disbudpar ya, Dinas Budaya dan Pariwisata. Itu tadinya sekarang orang alumni Antrop, sebelumnya orang Bapeda yang suka mengatur anggaran itu, nggak tahu apa-apa. Di tempat lain kepala dinas Budparnya itu tadinya dia dari perhubungan. Jadi ngerti apa tentang kebudayaan, tentang pendidikan, tentang whatever lah. Jadi itu adalah logika birokrasi yang sama sekali tidak ada logikanya menurut saya, selain geser-geser orang aja gitu ya, menurut masa jabatan aja. Tapi nggak ada logika apa meritokrasinya lah atau kecocokan dengan bidangnya, nggak ada. Nah itu kita berat sih. Jadi kalau orangnya kebetulan dapat yang enlightened gitu, dia mengerti, dia bisa bantu. Tapi ini jarang sekali, ini random banget ya, nggak bisa ada resep gitu. Saya kebetulan pernah ketemu dengan seorang kepala dinas kayak budaya atau apalah di Kupang. Nah, kita mesti berdiskusi menyusun sesuatu perencanaan buat NTT. Nah, NTT itu kan pulau-pulau, dan itu nggak jadi-jadi mereka.
Waktu saya datang sana, saya kepala dinas, besok ada Bu datang sana. Kok bisa? Akhirnya mereka mau Bu, karena saya biayai. Karena kan mereka harus naik kapal ke sini. Oh iya, iya benar. Lalu Bapak dapat dananya dari mana? Saya malakin teman-teman saya dari dinas-dinas lain. Dinas apa yang nggak ada anggaran penting. Tahun ini kamu kan nggak ada. Jadi begitu enlightened-nya si kepala dinas itu ya beruntung lah kita ya. Bisa jalan satu acara ini gitu. Tapi ya itu random banget, nggak bisa kita tentukan. Dan kalau ke bawah juga memang itulah tadi apa, memang susah ya mencocokkan program pemerintah dengan rakyat, kepentingan rakyat. Ini cerita anak saya yang suka ikut ekspedisi termasuk ekspedisi NKR itu ada pemasangan mesin pengolah air laut. Jadi supaya mengurangi salinitasnya, jadi bisa dipakai lagi. Itu di kepulauan-kepulauan itu Alor gitu ya, daerah NTT sebelah sana sebelah timur. Masang nggak dipakai itu berapa miliar itu mesin sama masang. Terus kenapa kok nggak dipakai? Mula-mula jadi pakai karena pemerintah menunjuk pejabatnya orang pemerintah gitulah, pejabat pemerintah. Padahal ini kan tanahnya punya keluarga si Anu. Mestinya dikasih serah itu adalah pengelolaan yang pemilik lahan itu, keluarga itu secara adat dan nah itu nggak pernah dipelajari. Kalau antropologi kerjanya adalah kalau kamu bantu pemerintah pelajari dulu ada istiadat itu gimana pemilikan lahan segala macam. Nah itu banyak tuh ada mesin-mesin kayak gitu itu yang akhirnya ibu-ibu tetap aja harus mengayuh perahu dari satu pulau ke pulau lain bawa jerigen untuk cari air bersih. Itu dianggurin aja. Jadi seperti itulah ya. Itu rakyatnya yang masalahnya ada di rakyat. Tapi karena nggak pernah ditanya mereka juga gitu. Jadi terbengkalai aja. Ada lagi di tempat lain proyek pengadaan air bersih juga gitu. Rakyat cuma minta di sini bisa ada upacara nih, upacara adat potong kerbau, nggak dijalanin oleh si perusahaan yang menjalankan itu. Terus entah karena itu, entah karena apa terjadilah kecelakaan gitu ya, akhirnya nggak jadi. Gitu-gitu sih kalau kami dari antropologi sih pendekatannya rakyat dulu nih, ini udah jelas soalnya udah ada program, jadi bukan bottom up, tapi ini top down ya. Top down mesti ada air bersih lah, mesti ada apa. Nah itu ya udah kita yang mesti dideketin mereka, bagaimana mereka ada istiadatnya, hidup sosialnya bagaimana, kita mesti permisinya sama siapa. Jangan sembarangan aja. Nah, orang-orang yang ternyata tidak punya kewenangan di sana ya. Begitu mungkin tapi kalau pemerintah aku nggak ngerti. Saya juga tidak. Boleh sedikit. Iya. Ini tanggung jawab ngebantuin pemerintah di pendidikan. Nanti juga yang pernah dirasain deh saat Chromebook sudah dipasarkan, terus saya diminta jadi untuk yang mengembangkan pelatihan Chromebook di setiap daerah. Iya, saya tapi yang sangat menarik adalah barangnya sudah terdistribusi, tapi orang tidak tahu bagaimana. Spiritnya spiritnya Mas Menteri itu ingin transformasi ya, bahwa yang kita mau dihadapi kalau nggak sekarang akan lagi gitu ya. Salah satu fasilitasi dengan adanya alat teknologi mungkin ya. Walaupun antisipasinya itu banyak. Tapi saat itu distribusi kan nggak semua orang itu kan untuk menggunakan itu. Nggak semua tempat infrastrukturnya memungkinkan untuk menggunakan itu. Bahkan yang paling temuan-temuan yang didapatkan adalah penggunaan alat teknologi itu berhenti tidak digunakan karena sesederhana gurunya takut rusak. Jadi, jadi nggak diangkat itu. Iya, bisa jadi. Iya kan, cobain nggak sih orang di pedalaman gitu ya, terus ada dapat laptop gitu ya, berapa box gitu ya, sampai 5 box. Nanti saya gitu nanti nggak ya itu kondisi yang betul ternyata ditemui gitu kan. Bahkan saat saya minta untuk mengembangkan pelatihan pemanfaatan psikologi itu, ada tanya, ngomong saya job desk ke atas saya itu di luar itu,
ngebantu yang lain, tapi di ujung tahun kalau pergantian menteri waktu itu, maksudnya beresin sebelum pergantian menteri, satu tahun sebelum pergantian menteri, maksudnya beresin pengembangan ini kerjasama sama Google, manfaatnya seperti ini, terus ada Google Education yang harus dimanfaatkan, oke, kembang. Di sini kebetulan ini bisa dimanfaatkan nggak sih walaupun nggak tidak kayak gini, walaupun nggak ada bisnis kayak ini bakal menjadi temuan kalau nggak memanfaatkan yang baik akan ada pemeriksaan dari BPKN itu udah ada di tahun 2023 sebenarnya. Nah, yang saya lihat selama membantu pemerintah itu kelemahannya sebenarnya ada di sektor saya. Yang pertama dalam kemampuan membangun program. Kebanyakan orang-orang yang bahkan di tingkat kementerian yang mereka harus di pusat peradaban perubahan pendidikan di negara, gitu ya. Mereka cuma bisa sebagai organizer. Jadi kalau bikin mengembangkan sebuah petunjuk teknis perubahan transformasi budaya belajarnya guru, nggak ada orang yang bisa memikirkan itu. Ya yang mikirnya ya kami ini yang dalam tanda diundang sebagai konsultan gitu. Kan yang mikir, kan yang bedah teorinya, kan yang pelajari itu. Orang kementeriannya ya mas nanti ini kamarnya, mas nanti ini makannya. Transformasinya itu kan dirjen yang saya beberapa Pak Iwan Sadar itu bolak-balik menegaskan kita harus juga belajar sebagai pegawai kementerian karena nggak bisa terus-terusan kita jadi event organizer satu kemampuannya. Tapi betul saat kita ketemu sama orang yang punya kapasitas itu yang dia rajin belajar terus bisa mendekatkan sama atasan bawahnya bagus, program itu memang bisa terjaga sedemikian bagus gitu. Dan kompani kedua, menurut saya itu perancangan program jarang sekali dibuat itu berkelanjutan. Kalaupun berkelanjutan, keberlanjutannya itu akan terhenti dengan kondisi yang tadi Ibu bilang, mutasi, pergantian, dan rotasi pejabat itu. Jadi, betul, ini yang sangat penting yang saya sedang hadapi saat ini adalah 2-3 tahun itu saya mengangkat tentang transformasi budaya belajar guru yang ini sudah kita masifkan. Perubahan dari pemerintah dan di pemerintah. Sesederhana rasanya produk-produk lama, branding lama, istilah lama hapus semua dari dengan yang baru. Saya melihat, Pak, oke, kita mengganti semua istilah semua produk-produk lama. Oke, kita akan punya anggaran itu. Tapi itu enggak sih si manusia-manusia yang dibawa ini gurunya pikir mesin, mereka jadi bingung kan ya. Dulu ada istilah komunitas belajar, sekarang ada istilah itu berubah lagi. Kita kerjakan berubah lagi pada secara substansi itu yang itu lagi gitu. Jadi kayak kalau ada program yang kami rancang untuk berkelanjutan dan kami lihat ini akan bisa berkelanjutan dan kalau berubah seluruh kebijakan itu tak bisa digunakan, ya susah juga. Karena si pejabat mereka ingin ada legacy yang mereka membawa, ya. Tapi kadang-kadang juga nggak bisa dilakukan. Menteri sebelumnya juga membawa spirit yang baru dengan legacy yang baru. Ditarik oleh sedikit, jadi rebranding lagi. Jadi nggak ada satu visi bersama yang ya udah Indonesia itu mau mencapai ke sana gitu. Jadi kategorikan. Ya. Tapi sulit menurut saya satu tadi itu orang dalam kementerian nggak punya kapasitas yang cukup untuk mengembangkan program-program yang untuk rakyat. Yang kedua ya tidak pernah berpikir untuk keberlanjutan dan kalau nggak ada keberlanjutan itu akan berhenti oleh perubahan dari ya itu kondisi lokasi tadi. Betul Bu, tenaga administrasi itu bagian dari teknik. Di bawah teknik itu ada tenaga administrasi, pustakawan dan juga librarian. Jadi itu ada ibu-ibu sekarang namanya teknik. Ini teknik itu paling atas ya, di bawahnya itu. Di kami disebutnya teknik. Kalau Di universitas itu sebutnya teknik. Kalau dosen tenaga pendidik. betul tenaga pendidik. Ini tenaga kependidikan. Kalau di regulasi yang regulasi yang khususnya yang Kementerian Pendidikan Dasar dan teknik itu di bawahnya itu ada librarian. Ada pustakawan dan tenaga administrasi sekolah. Ada perbedaan untuk tenaga pendidikan dan juga tenaga pendidikan dan juga tenaga
Hal kayak gitu aja bikin pusing. Kenapa sih nggak ya administrasi, ya pustakawan, Direct aja gitu ya? sebut aja apa adanya gitu ya, juga dosen gitu. Kita suka mengglorifikasi istilah baru. Social media strategis saja kan? Oke, terima kasih teman-teman. Ini mungkin boleh stay kalau misalnya masih mau diskusi juga. Misalnya kalau misalnya masih kalau misalnya masih ada waktu di sini juga boleh. Tapi kalau misalnya mau balik juga nggak apa-apa Bu, karena kita jadinya banyak tiga. Terima kasih ya. Overstay 30 menitan hampir 1 jam. Mungkin kalimat ini kayak penutup dari Bu Sally apa Bu? Penutup dari saya ya itu lagi. Mari kita membiarkan refleksi tentang posisi kita di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Itu aja, segitu aja. Ya, makin sadar, ya. Terima kasih. Kita tuh sebagai apa sih? Sebagai rakyat Bu. Iya, baik-baik. Begitu saja. Terima kasih banyak juga untuk cerita-cerita yang telah disampaikan di forum ini. Pak Admi, Pak Tria, Teh Yani, kita jadi belajar banyak juga ya. Terima kasih Bu Sally. Tepuk tangan dulu. Kalau penutup dari aku sih, ini mungkin obrolan hari ini bikin mikir, mudah-mudahan nggak bikin overthinking, nggak bikin stres. Kalau mengutip kata-katanya Ucok Komisaris, bertahanlah sedikit lama seperti gulma. Bertahanlah sedikit lebih lama seperti gulma. Jadi yang penting prosesnya teman-teman. Jadi kelas ini tidak mau membuat teman-teman jadi stres, tapi mau mengajak teman-teman untuk bertahan dalam prosesnya. Sukses itu outcome yang di luar, jangan taruh harapannya di suksesnya, tapi taruh harapannya di kita punya energi untuk gerak sebisanya semakin. Begitu teman-teman. Kalau buat dosen susah ya Mas. Harus ada outcome-nya. Sampai